Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iyep atas sambutan yang luar biasa. Sekarang kita udah memasuki acara inti nih teman-teman, yaitu pelatihan oleh pembicara yang gak kalah keren. Nah, udah pada penasaran kan? Langsung aja kami serahkan kepada moderator Zidan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Najma dan Helma selaku host terkece kita pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Zidan Ramadhani selaku moderator yang akan memimpin berjalannya pemaparan materi pada pelatihan Communication Skill and Personality Development. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Pagi hari ini telah hadir pimpinan Fakultas Peternakan IPB University, pimpinan Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, dan Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, beserta Komisi Kesiswaan serta Bapak Ibu dosen Fakultas Peternakan IPB University, dan tak lupa pula narasumber kece kita yang tentunya akan membagikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Pada saat ini, dunia telah memasuki era industri 4.0, yang mana perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi semakin menjadi-jadi. Melihat hal ini, untuk menghadapi era revolusi ini, kemampuan tersebut harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan sejak di bangku kuliah sampai dengan lulus IPB nanti. Sehingga mahasiswa siap untuk terjun dunia kerja. Nah, salah satu soft skill yang harus dibutuhkan adalah communication skill dan personality development yang baik. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan narasumber spesial yang akan mengajarkan kita bagaimana cara untuk meningkatkan communication skill and personality development. Sebelum kita sapa narasumber kita pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Kepada operator dipersilakan menampilkan CV dari narasumber kita. Oke. Beliau adalah Kak Wawan Wiki Adrian. Beliau adalah seorang news anchor dan juga Oke, maaf. Share screen-nya tidak terlihat. Oke. Beliau adalah seorang news anchor dan sekaligus menjabat sebagai eksekutif produser di IDX Channel dan sekarang dia bertempat tinggal di Cendana Residen, Tangerang Selatan. Marilah teman-teman kita melihat dari jejak karir nih. Awalnya Kak Wiki Adrian ini memulai karirnya sebagai radio announcer di OZ, maksud saya di OZ Radio Bandung, dan melanjutkan karirnya menjadi produser dan news anchor di MNC Business, lalu melanjutkan sebagai produser dan news anchor di Berita Satu News Channel, dan sekarang menjadi eksekutif produser and news anchor di IDX Channel. Dan nggak kalah penting, kita harus melihat nih dari riwayat pendidikan dari Kak Wiki. Kak Wiki merupakan alumni dari SMU Negeri 19 Bandung, lalu melanjutkan pendidikan di Diploma in Broadcasting Universitas Pajajaran, dan melanjutkan S1-nya di Universitas Pajajaran pula, dan melanjutkan Master of Public Policy di School of Government and Public Policy atau SGPP. Dan yang tak kalah penting pula, ayo kita lihat nih pencapaian-pencapaian yang telah diraih nih oleh Kak Wiki. Tentunya ini akan membuat kita terkagum-kagum nih teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, Kak Wiki pernah menjadi winner of Journalism Creation Video and Audio organized by Hutan Itu Indonesia tahun 2018 for Travel Notes episode Jalan Tengah Gambut Nusantara. Selain itu, Kak Wiki juga telah menjadi Esquire Magazine Best Man tahun 2013, HTC Man tahun 2013, juara 2 Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung tahun 2006, juara favorit Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2009, juara 3 workshop reporter Metro TV tahun 2009, juara 2 workshop reporter presenter TV One Goes to Campus tahun 2009, dan menjadi Best Male Radio Announcer at Oz Radio Bandung tahun 2019. Maksud saya tahun 2009. Nah, selain dari pendidikan formal, Kak Wiki juga telah menempuh pendidikan informal nih teman-teman. Salah satunya yaitu kelas dialog bersama Don Bosco Selamun, pelatihan kebijakan makro bersama Bank Indonesia, sesi sharing mengenai edukasi kebijakan perbankan oleh OJK, dan masih banyak lagi education informal yang diikuti oleh Kak Wiki ini. Nah, dan tak kalah penting kita harus ngeliat nih portofolio dari Kak Wiki. Kak Wiki turut aktif dan terlibat dalam
acara seperti Market Headlines di IDX Channel, Indonesian Economic View, with Afiliani di IDX Channel, Hangout di IDX Channel, dan masih banyak lagi. Wow, keren sekali ya teman-teman track record dari narasumber kita. Nah, langsung saja nih kita sapa beliau. Selamat pagi Kak Wiki. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas introduksi yang luar biasa komprehensif dari Jidan Ramadhani sebagai moderator kita. Ya, senang sekali bisa bergabung sama teman-teman di Fakultas Peternakan IPB. Saya juga ingin menyapa tentu saja perwakilan dekan, kemudian juga jajaran BP dan Fapet IPB, jajaran dosen dan pembimbing Fakultas Peternakan IPB, dan juga adik-adik mentor, kemudian moderator yang luar biasa, dan juga adik-adik mahasiswa Fakultas Peternakan Angkatan 57 semester 3. Dan saya juga ingin menyapa ada MC kita yang cantik-cantik, ada Najma dan juga Helmaria. Hai, kamu MC-nya keren Kak. sekali. Terima kasih Kak. Moderasinya keren sekali. Gitu. Silakan Mas Jidan. Selamat datang ya Kak di pelatihan Communication Skill and Personality Development. Bagaimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau bicara soal aktivitas sehari-hari, saya ngantor di IDX Channel, kantornya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rumah saya di Pamulang, Tangerang Selatan. Setiap hari saya keretaan. Cukup deg-degan karena kereta adalah salah satu moda transportasi yang kemudian digunakan oleh banyak sekali orang gitu ya. Tapi sudah cukup diatur lah mengenai headway dan juga jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lain. Jadi cukup tenang lah melakukan protokol kesehatan setiap hari keretaan. Terus kadang WFO, kadang WFH. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini rasanya kita semua sudah cukup terbiasa lah gitu ya, dan tentu saja memberikan berkah tersendiri karena mendekatkan yang jauh-jauh. Ini kan kalau teman-teman kayaknya rasanya tinggalnya mungkin di Bogor ataupun di Jawa Barat dan sekitarnya, hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Alhamdulillah. Waduh, produktif sekali nih Kak Wiki ya di pandemi sekarang ini. Lumayan, karena nggak bisa diam aja. Benar sekali Kak Wiki. Nah, Kak Wiki ini kan banyak banget nih achievement-nya. Kalau boleh tahu makan apa sih Kak? Soalnya keren banget nih pencapaian-pencapaiannya. Saya makan apa ya? Saya makan baterai kayaknya. Kalau makan sih makan biasa aja kayak teman-teman yang lain lah ya, udah pasti. Paling apa ya? Banyak nonton video-video YouTube yang cukup inspiratif. Saya suka sekali nonton video-video jurnalis-jurnalis hebat yang ada di CNN Internasional. Namanya Chris Cuomo, kemudian juga saya sering nonton dari video-video Oprah Winfrey Show saat beliau memandu acaranya dari dulu zaman-zaman Oprah Winfrey Show, dan kemudian juga dia punya network television sendiri. Banyak video-video inspiratif yang saya tonton dan somehow itu men-trigger saya untuk kayaknya lagi deh ngelakuin apa yang mungkin saya bisa lakukan gitu, mumpung masih sehat, mumpung masih muda. Karena saya sama kamu seumur loh. Oh ya? Oke, keren banget nih ya. Ternyata kebiasaan Kak Wiki untuk melatih dari communication dan personality development-nya. Oke, baik, langsung aja nih kepada Kak Wiki. Oke, saya persilakan untuk penyampaian materinya. Silakan Kak Wiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Wiki Adrian dapat berjumpa dengan teman-teman semuanya, teman-teman mentor dan juga teman-teman mahasiswa Fakultas Peternakan Angkatan 57 semester 3 ya, yang masih seger-seger, yang masih semangat-semangat hari Minggu, bela-belain untuk bisa ikutan acara kita pada hari ini. Dan juga saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Iyep yang sudah mengingat saya untuk kemudian akhirnya mengundang saya untuk bisa sharing lah apa yang kemudian saya ketahui sedikit mengenai dunia public speaking dan juga personality development. Ada beberapa hal yang sudah saya siapkan lah untuk bisa di-share kepada teman-teman pada kesempatan hari ini. Bicara mengenai apa yang kemudian kita sudah coba ingin ramu lah dan juga sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentu saja mengenai pelatihan communication development skill dan juga personality development. Improve your public speaking and personality to be a good speaker. Beberapa kali
ataupun sering sekali ketika saya diminta untuk mengisi materi sesi sharing mengenai kegiatan public speaking, berbagai macam kendala lah, ataupun berbagai macam halangan dalam tanda kutip pada saat teman-teman ingin melakukan kegiatan public speaking, di antaranya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di layar Zoom, di antaranya adalah aku takut untuk public speaking karena aku takut belibet, karena aku tuh kalau ngomong nggak jelas gitu, kayaknya nafas aja nggak jelas gitu ya, apalagi ngomong nggak jelas banget gitu, aku nggak mau malu soalnya kalau aku kelihatan belibet nanti aku diketawain gitu misalnya. Itu yang pertama yang paling banyak aku dengar. Kemudian alasan berikutnya kenapa mereka takut untuk melakukan kegiatan public speaking adalah mereka takut dibilang garing, mereka takut dibilang nggak nyambung sama audiensnya gitu. Terus juga mereka takut dicuekin karena yang paling saya nggak mau terjadi adalah saya melakukan sesuatu, saya ingin diperhatikan, saya ingin pesan saya tersampaikan dengan baik, tapi saya kok nggak dilihatin, saya malu kalau dicuekin gitu. Itu kayaknya bakal jadi trauma banget buat saya. Dan ngomong-ngomong itu juga pernah jadi satu hal yang cukup membuat saya cukup traumatis, karena sekali waktu itu zaman-zaman saya nge-MC di Bandung, nge-MC dicuekin, nggak didengerin sama orang, ya udah mau gimana lagi, harus tetap lanjut, yang namanya kontrak udah di tanda tangan, ya udah cuekin aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal tips nanti kita siap. Kemudian belum siap dan nggak akan pernah siap untuk melakukan public speaking. Alasannya kenapa? Alasannya ya nggak siap aja gitu. Somehow kita nggak bisa ngejelasin kenapa kita nggak mau melakukan sesuatu gitu, termasuk juga public speaking, karena saya nggak siap gitu. Nggak bisa membreakdown kira-kira apa sih yang membuat kita kemudian tidak siap untuk melakukan kegiatan public speaking. Dan yang salah satu yang alasan paling banyak kenapa banyak sekali orang-orang tidak mau melakukan kegiatan public speaking adalah mereka takut salah ngomong. Ya, kalau saya salah ngomong, saya pasti dikritik, saya pasti dibully gitu sama orang-orang. Jadi saya mendingan nggak usah ngomong aja, saya mendingan nggak usah public speaking, saya mendingan jadi keyboard warrior aja, menyampaikan apa yang ada di kepala saya melalui tulisan dan lain sebagainya. Nggak ada salahnya juga gitu. Cuman ketika bicara mengenai komunikasi ataupun skill komunikasi, alangkah baiknya kita memiliki sebuah skill ataupun paket skill yang lengkap. Terus gugup banget. Nah, ini pertanyaan yang kayaknya ataupun pernyataan juga lah ya, yang memang disampaikan kepada saya pada saat saya diminta untuk menjadi pembicara di kelas-kelas public speaking. Gugup banget. Nggak tahu kenapa saya kok kalau ngomong di depan umum tuh nervous banget gitu, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau memang ternyata teman-teman punya permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang sama yang dialami oleh peserta-peserta kelas public speaking yang sudah sempat share beberapa waktu yang lalu, tenang, kalian nggak sendiri, karena saya juga terkadang mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini pada saat saya mau melakukan kegiatan public speaking. Oke, maaf sebentar ya, Kak Wiki. Gimana? Oke, sepertinya suara Kak Wiki agak kecil ya di sini mungkin. Oh ya, oke. Bisa didekatkan mikrofonnya. Kalau sekarang jelas. Oke, bisa diulang? Bisa diulang? Cek. Jelas nggak sekarang? Oke, sepertinya udah cukup jelas. Silakan. Jelas ya? Oke, saya deketin deh mikrofonnya. Ini anggap saya lagi nge-MC ya, lagi pegang mikrofon. Cuman bedanya built-in mic di handphone. Oke. Baik. Iya, ketika saya mengalami permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala pada saat akan melakukan public speaking tadi, saya merubah mindset saya bahwa saya bukan harus melakukan kegiatan public speaking karena saya perlu aktivitas ini. Kenapa? Karena berbagai macam value bisa saya dapatkan ketika saya melakukan kegiatan public speaking. Ya, karena ketika saya menjadi seorang yang terlalu pendiam, terlalu banyak kesempatan yang saya lewatkan ketika saya terlalu pemalu. Pendapat saya tidak didengar, orang nggak tahu apa yang ada di pikiran saya ketika saya terlalu pemalu untuk menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saya. Karena mungkin juga teman-teman ngerasa ketika ada satu hal yang kayaknya nggak bisa diungkapin, rasanya cukup frustasi dalam tanda kutip. Ketika pendapat kita nggak didengar gitu. Pengen sih mengungkapkan apa yang ada di kepala kita, tapi nggak bisa karena kita terlalu malu. Jadi saya pikir saya memerlukan menjadi seorang pembicara karena saya ingin mendapatkan banyak sekali kesempatan yang ada di
hadapan mata saya gitu. Terus saya juga perlu menjadi seorang pembicara yang baik karena saya punya banyak sekali pemikiran yang saya ingin bagi kepada dunia melalui kata-kata yang saya ucapkan. Kadang-kadang kalau saya sih ya, permasalahannya ketika apa yang saya sudah dapat, apakah itu dari kampus, di kehidupan pekerjaan, ataupun pada saat saya menjadi MC atau moderator dan lain sebagainya, ketika saya sudah cukup banyak mendapatkan apa yang saya dapatkan, kadang saya nggak bisa tidur karena terlalu banyak hal yang saya pikirin. Nah, salah satu hal ataupun salah satu terapi yang saya lakukan adalah dengan men-channel ulang apa yang saya dapatkan tersebut melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi intinya hal-hal yang saya udah upload sekarang saya download, saya bagi-bagi, saya bagi-bagi beban pikiran kepada teman-teman di sekarang ya, supaya nanti kemudian dapat meneruskan ke teman-teman yang lain. Oke, saya balik lagi ke atas ya, maaf. Oke, alasan lain, ini konteksnya masih saya gitu. Kenapa saya akhirnya memerlukan untuk menjadi seorang pembicara publik yang baik? Karena saya memerlukan aktivitas ataupun profesi public speaker ini adalah untuk bertahan hidup. Karena somehow saya nggak punya pilihan lain untuk bisa ngomong. Jadi saya harus bisa ngomong, karena ini adalah salah satu cara saya untuk cari uang. Sekedar informasi untuk teman-teman supaya tertrigger bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Ketika teman-teman didaulat ataupun mungkin ditugaskan, diundang untuk bisa menjadi seorang public speaker dalam sebuah launching acara produk, launching logo baru, family gathering, seorang public speaker itu dihargai dengan penghargaan yang luar biasa baik. Gitu ya, jadi lumayan bisa buat jajan ataupun mungkin beli handphone baru ya kalau jadi public speaker yang baik dan juga cukup dipercaya oleh berbagai macam brand lah, karena seorang public speaker itu pada saat dia membawakan sebuah acara launching produk misalnya, dia menjadi representatif ataupun jadi perwakilan dari perusahaan. Makanya seorang public speaker itu betul-betul dihargai sangat tinggi pada saat dia didaulat untuk menjadi seorang public speaker. Oke, ini adalah state of mind ataupun pemikiran yang saya berulang kali lakukan ataupun suarakan di dalam benak saya pada saat saya memiliki kendala-kendala public speaking. I speak because I need to, not because I have to. Karena saya memerlukan kegiatan berbicara di depan umum ini, jadi saya harus melakukan berbagai macam hal supaya saya dapat menjadi seorang public speaker yang baik. Bukan karena saya harus melakukan ini gitu, karena saya membutuhkan ini. Nah, slide berikutnya adalah ini semacam pemikiran saya lah, kenapa akhirnya sebuah aktivitas komunikasi atau sebuah kegiatan public speaking itu menjadi satu hal yang sangat-sangat perlu kita miliki. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno dan juga para pendiri bangsa lainnya tidak bisa berpidato ataupun tidak bisa mengutarakan berbagai narasi dan berbagai pemikiran yang ada di kepala mereka. Se-powerful itulah sebuah skill untuk berbicara. Jadi teman-teman yang masih berkuliah sekarang gitu ya di Fakultas Peternakan IPB, tidak menutup kemungkinan suatu hari kamu akan menjadi the true agent of change. Banyak hal kalau teman-teman buka mata dan juga kepala terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan kita masing-masing, kayaknya saya bisa melakukan sesuatu deh. Kayaknya saya punya pemikiran deh. Kayaknya saya punya hal-hal yang saya bisa share kepada publik. Gimana ya caranya? Saya coba sampaikan dengan kegiatan public speaking. Gimana caranya supaya message saya memiliki dampak yang baik, dampak yang sesuai dengan yang saya inginkan. Saya harus belajar supaya audiens saya terpengaruh ataupun mungkin termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Makanya kemudian skill dari public speaking ini perlu kita pelajari sama-sama. Nah, satu quote yang juga saya sampai hari ini juga terus saya gaungkan di kepala saya. Nggak penting kamu asalnya dari mana, nggak penting kamu siapa, kemampuan kamu untuk terus menang bermula dari kamu. Selalu. Siapa yang sangka sih, misalnya gitu seorang Oprah Winfrey yang lahir di dalam keluarga yang sangat-sangat memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, bisa menjadi seorang
figur yang sampai dengan sekarang kita mengenal gitu ya, dan nggak cuma di Amerika tapi kayaknya seluruh dunia gitu. Jadi terserah, pilihannya ada di kamu, apakah kamu akan menjadi seorang yang lebih baik lagi, apakah kamu akan memenangkan berbagai macam kesempatan dan juga persaingan yang ada di luar sana. Itu semua bermula dari kamu sendiri dan semua bermula dari kemampuan kamu pada saat kamu mengutarakan apa yang kamu sampaikan. Dan public speaking bisa jadi salah satu kendaraan dalam tanda kutip untuk kamu bisa memenangkan berbagai macam hal yang ada di luar sana. Oke. Ya, Maaf gimana, Kak Wiki. Jidan? Iya, Masih kecil tampaknya suaranya? iya, tampaknya Audian masih bilang nih katanya suaranya masih kecil nih Kak. Oke. Ah. Coba kalau saya nggak pakai ini ya. Boleh, gimana? boleh dicoba. Sekarang jelas nggak? Oke, sebentar. Coba boleh diulang nggak? Kalau sekarang jelas. Oke, di saya jelas. Mungkin di Helma gimana Helma? Mungkin kita bisa tanya yang teman lain. Di Najma jelas juga? Di saya jelas. Jelas ya? Di saya juga sudah jelas, Kak. Oke, berarti udah jelas ya sekarang. Oke. Maaf ya Kak. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Dilanjutkan Kak. Kalau permasalahannya adalah seperti tadi, seperti yang saya sampaikan, ini permasalahan banyak orang, jadi nggak usah takut karena semua orang mengalami ini semua. Nah, ini adalah satu hal yang juga saya terus gaungkan di dalam pikiran saya. Fear of public speaking can be overcome with effective public speaking tips, skills, and strategies. Jadi ini semuanya ada caranya ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah sedih, nggak usah galau. Semuanya bisa dipelajari dan hari ini adalah upaya kita untuk bisa berjalan ke arah yang kita sama-sama tuju. Kita ingin jadi seorang public speaker yang baik dengan kemampuan komunikasi yang baik. Oke. Nah, berulang ke apa yang tadi sudah disampaikan, permasalahan kenapa akhirnya banyak sekali teman-teman yang nggak mau melakukan kegiatan public speaking, diantaranya adalah takut salah ngomong dan nggak siap. Beberapa hal yang coba saya lakukan pada saat saya mengalami ketakutan dalam hal public speaking, yaitu adalah saya harus menguasai apa yang saya ingin sampaikan, dan saya akan berusaha untuk melakukan riset yang maksimal. Yang paling tidak diinginkan oleh audiens adalah melihat seorang pembicara yang tidak menguasai apa yang mereka akan sampaikan. Jadi misalnya kalau suatu hari teman-teman ditugaskan untuk menyampaikan ataupun menjelaskan penjelasan mengenai handphone gitu, teman-teman harus melakukan riset yang sangat komprehensif dari misalnya siapa produsen dari handphone tersebut, kemudian juga apa saja fungsinya, dan kalau rusak perginya kemana, dan lain sebagainya. Saya akan kuasai materi yang akan saya sampaikan tersebut, dan saya akan menguasai audiens, dan juga memberikan pengaruh kepada mereka melalui apa yang saya coba sampaikan. Dan kamu bisa mengenali materi yang akan kamu sampaikan seperti kamu mengenali rute jalan pulang ke rumah, seperti kamu tahu setiap belokan, kamu tahu jalan pintas, sehingga kamu tahu tekstur jalanan gitu ya. Misal di setiap belokan ini saya tahu ada polisi tidur, di setiap belokan ini saya tahu ada lubang di jalan gitu. Saya mengenali materi yang akan saya sampaikan sedetail itu. Jadi kenali semuanya secara detail, kuasai materi itu. Dan jangan lupa untuk terus melatih ataupun latihan membawakan materi yang akan kamu sampaikan di depan cermin berulang kali, jangan bosan. Jangan capek, sambil memperhatikan berbagai macam gestur pada saat kamu sedang membawakan materi tersebut. Kalau misalnya pada saat kamu latihan bicara di depan cermin gitu, kamu ngelihat gestur-gestur yang kayaknya kurang asik deh. Karena selama saya berbicara kok kayaknya gesturnya, bahasa tubuhnya kok begini ya, saya melipat tangan saya di depan dada, ataupun mungkin kalau bahasa Sundanya memulak cangkeng, bertolak pinggang. Itu adalah gestur-gestur yang nampaknya paling dihindari pada saat kamu melakukan public speaking. Atau misalnya kamu memegang dagu kamu terlalu sering, atau misalnya kamu nengok kanan kiri terlalu sering. Perhatikan gestur-gestur tersebut, sadari gestur-gestur tersebut, dan ketika kamu menyadari, biasanya tubuh kamu secara natural gitu akan mengingatkan bahwa oke, saya nggak boleh melakukan gestur-gestur tersebut. Dan proses itu akan didapat oleh teman-teman
pada saat teman-teman sering sekali melakukan latihan, gitu ya. Kemudian hal berikutnya adalah untuk menghindari supaya saya siap dan saya nggak salah ngomong, saya harus disiplin. Disiplin mengenai tadi materi yang saya akan sampaikan, saya harus disiplin untuk menguasai itu semua, saya nggak boleh merasa lelah sebelum saya menguasai materi yang akan saya sampaikan. Disiplin dan komitmen terhadap hal-hal yang kamu sudah brief kepada diri kamu sendiri, seperti oke, saya kayaknya nggak boleh melakukan gestur-gestur yang nggak boleh saya lakukan pada saat saya menjadi seorang public speaker, ya saya disiplin dan saya komit untuk tidak akan melakukan hal tersebut. Salah ngomong biasanya muncul karena kita deg-degan, karena kita gugup, karena kita tidak menguasai medan perangnya, gitu ya. Nah, disiplin dan juga hadir 1 jam setidaknya sebelum acara dimulai dapat membantu kamu menjadi agak lebih tenang lah. Pelajari lokasi acara, pelajari venue-nya. Kalau perlu kamu bawa mikrofon, si handheld mic, wireless microphone, explore ke area penonton. Kira-kira saya pengen tahu suara saya akan terdengar seperti apa sih pada saat saya berbicara di atas panggung. Kamu boleh turun sekali-kali ke area tempat duduk penonton, oh ternyata kayaknya suara saya terlalu kenceng nih, atau oh ternyata suara saya terlalu pelan gitu. Jadi dengan kamu mengenali venue, dengan kamu mengenali lokasi, kamu jadi tahu apa yang akan kamu lakukan pada saat kegiatan public speaking sedang berjalan, dan ada kendala-kendala lah, misalnya suaranya kurang kedengeran, dan lain sebagainya. Dan kamu juga perlu untuk melakukan riset, kira-kira audiens yang akan datang itu siapa aja, gitu ya. Ketika misalnya audiens yang akan datang adalah orang-orang yang memang lebih tua dari kita, artinya kita harus mempersiapkan diri untuk menyiapkan materi kata, menyiapkan materi yang akan kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih formal. Berbeda ketika misalnya teman-teman akan MC, akan public speaking di depan audiens yang bro banget, yang kayaknya seumur sama kamu, mungkin kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari, tapi tetap dijaga etikanya, karena yang paling kemudian tidak diinginkan oleh audiens adalah melihat public speaker yang secara gaya penyampaian, pemilihan bahasa itu nggak se-vibe, nggak sefrekuensi sama mereka gitu ya. Jadi tetap jaga koridor-koridor tersebut. Aduh, bebannya kok banyak banget ya jadi seorang public speaker. Bebannya banyak iya, tanggung jawabnya besar iya, karena mikrofon itu bukan hanya menjadi sebuah benda mati, tapi mikrofon itu menjadi sebuah kendaraan untuk kamu menyampaikan pesan. Makanya tanggung jawabnya cukup besar lah untuk menjadi seorang public speaker. Nah, hal berikutnya adalah takut belibet. Ini biasanya permasalahan yang sering dialami lah oleh seorang public speaker gitu. Nggak cuman pemula, tapi saya juga beberapa kali tadi belibet. Nah, saya pengen denger nih suaranya teman-teman yang lagi ikutan acara kita hari ini, siapa yang sering belibet ngomongnya kalau pada saat kamu presentasi tugas di depan kelas ataupun mungkin presentasi di Zoom maksud saya. Siapa yang sering belibet? Halo? Halo. Oke. Kalau Jidan sering belibet nggak, Jidan? Kalau lagi bicara. Kalau bicara ya Kak? Ya. Masih sih, apalagi kalau di depan kelas gitu lagi presentasi, kadang-kadang suka belibet gitu, karena kurang persiapan pastinya Kak. Siap. Kalau mbak-mbak MC yang cantik-cantik dan gelis-gelis gimana kalau kamu nge-MC? Pernah belibet nggak? Pernah, Kak. Pernah banget, Kak. Siap. Sebetulnya ketika menjadi belibet, ketika bicaranya menjadi tidak jelas, itu mungkin menjadi sebuah hal yang terjadi tanpa kita sadari ataupun kita persiapkan sebelumnya. Karena kita nggak pernah mau kita ngomong, habis itu ngomong kita nggak jelas karena mulut kita belibet. Mungkin akan merasa malu iya, tapi malunya sebentar aja, trauma sebentar aja. Karena itu adalah satu hal yang alami banget. Karena apa yang Tuhan sudah kasih sama kita nih, itu punya kesiapannya masing-masing, gitu ya, untuk digunakan sebagai tools pada saat kamu menyampaikan materi ketika kamu menjadi seorang public speaker. Nah, latihannya supaya kamu meminimalisir
terjadinya belibet adalah ini nih, kita akan lakukan sama-sama. Nah, biasanya bicara tidak jelas itu terjadi karena lazy mouth. Mulut kamu masih malas dalam tanda kutip. Mulut dan juga wajah kamu tidak tune in untuk bisa digunakan sebagai tools untuk bisa melakukan kegiatan public speaking. Nah, salah satu hal yang bisa digunakan adalah dengan melakukan senam mulut dan juga lidah. Nah, ini kita akan latihan sama-sama ya, teman-teman ya. Kita akan latihan sama-sama. Kalau boleh, semua kameranya dibuka. Kameranya dibuka untuk kita sama-sama melakukan senam mulut dan juga senam lidah. Karena mulut dan juga lidah, ataupun wajah kita lah ya, area kepala ini adalah satu amunisi yang penting banget ketika kamu menjadi seorang public speaker, gitu ya. Nah, senam mulut yang pertama yang kita lakukan adalah simple banget. A, I, U, E, O. Boleh Najma, boleh Jidan juga ikutan, ataupun mungkin teman-teman yang lain di rumah juga boleh ikutan ya. Dibukanya maksimal tapi nggak usah maksa, karena takutnya tulang rahangnya cedera. Jadi secukupnya tali maksimal. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oh, A, I, U, E, O. Oke, lakukan sekitar 3 kali lah. Karena kejelasan pesan ataupun kejelasan kata-kata ataupun kalimat yang kamu ucapkan kepada audiens pada saat kamu melakukan public speaking adalah faktor utama yang nggak boleh kamu lewatkan, gitu ya. Itu yang aku terapkan pada saat aku melakukan kegiatan public speaking. Karena nggak penting gaya yang asik, nggak penting baju yang bagus, makeup yang oke, tapi pesannya nggak nyampe gara-gara kamu belibet. Jadi kamu harus memastikan kamu harus berbicara dengan jelas, dengan artikulasi yang baik. Dan AIUEO ini adalah upaya supaya kamu bicaranya jelas. Oke, berikutnya adalah lip boat. Lip boat itu adalah seperti kamu mendengarkan perahu, perahu yang lagi dinyalain si mesinnya. Kamu menutup mulut kamu, terus kamu meniupkan udara dari mulut ke arah depan ataupun ke arah luar. Kira-kira seperti ini. Boleh dipraktekkan? 1, 2, 3. Boleh sambil dibantu juga kalau Jidan mungkin agak-agak sulit kalau bagian kanan dan juga kiri dari bibirnya nggak dipegang, kayaknya lip boat-nya nggak keluar. Nggak apa-apa sambil dibantu. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Nah, hal berikutnya yang bisa kamu lakukan, itu upayanya adalah untuk membuat si bibir kamu siap gitu ya, mengucapkan apapun yang ingin kamu ucapkan. Kemudian ada lip wipe, yaitu adalah menyapu bibir kamu dengan lidah dari bibir atas bagian kanan ke arah kiri, kemudian dari bibir bawah kiri ke arah kanan. Gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lakukan seperlunya. Kalau kamu perlu lebih dari itu, lakukan aja. Ya. Oke. Terus kemudian adalah mengenai pemanasan berikutnya adalah tongue stretch. Jadi nguletin lidah gitu ya. Kalau misalnya badan kan ngulutnya begini ya. Kalau misalnya teman-teman pagi-pagi bangun gitu, bangun tidur, biasanya kalian stretching ataupun ngulet. Nah, sekarang kita akan mencoba atau membangunkan si lidahnya adalah dengan melakukan tongue stretch. Caranya adalah gimana? Kamu taruh ujung lidah kamu di bagian belakang gigi atas, yang depan. Nah, habis itu dorong semaksimal mungkin, tapi jangan maksa, ya.
Takutnya lidahnya kram. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang taruh di belakang gigi bawah yang depan. Sama seperti tadi. 2, 3. Oke, itu dia ya pemanasannya. Nah, pemanasan berikutnya adalah lion face. Lion face, kalau kamu pernah ngelihat singa lagi muak, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang kamu bantu dengan menggunakan tangan, ya. Kamu sekarang menguncupkan tangan kamu, kemudian menguncupkan bibir kamu sekuncup-kuncupnya, seunyu-unyunya. Terus habis itu pelan-pelan tangannya ke depan, direntangkan ke depan, kemudian pada saat yang bersamaan kita membuka mulut kita semaksimal mungkin, tapi jangan maksa sekali ya, takutnya rahangnya cedera. 1, 2, 3. Maju ke depan. Lidahnya keluarin. Ulangi lagi. Lakukan lagi. Kurang lebih seperti itu. Kenapa harus dibantu sama tangan? Karena pada saat kamu melakukan kegiatan public speaking, kamu juga menggunakan tangan kamu sebagai ekspresi yang akan membantu mengemphasize pesan yang akan kamu sampaikan. Oke. Kenapa pemanasan-pemanasan ini perlu kamu lakukan supaya bicaranya jelas tentunya. Kenapa? Karena kamu punya satu kesempatan agar pesan kamu terdengar dengan baik. Pastikan amunisi kamu siap, gesturnya siap, wajahnya siap, mulutnya siap, lidahnya siap, giginya siap, gitu ya. Oke, amunisinya udah siap banget nih. Nah, sebuah pesan yang bagus tidak akan tersampaikan dengan baik jika kamu berbicara dengan artikulasi yang tidak jelas, ya. Jadi pertanyaan ataupun mungkin permasalahan mengenai kamu yang nggak pede untuk public speaking karena takut belibet, kita punya latihannya, kita punya solusinya. Oke, jadi besok-besok kalau kamu diminta untuk jadi seorang public speaker, takut belibet, nggak usah, karena kita udah punya caranya. Oke? Nah, berikutnya adalah takut dibilang garing dan juga menyinggung audiens. Salah satu hal yang juga saya sering lakukan adalah saya berusaha untuk mengenali audiens saya dengan baik, dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan audiens yang akan saya pandu gitu ya, yang akan saya jadikan sebagai subjek lah dalam yang saya akan jadikan objek dalam hal kegiatan public speaking saya gitu. Kalau misalnya ya tadi yang seperti saya sampaikan, kalau audiensnya lebih tua dari saya, berarti saya akan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan audiens saya. Jadi supaya saya terdengar menjadi seseorang yang lebih sopan, saya akan gunakan kata-kata yang formal. Ketika saya ingin menjadi ataupun membaur dengan audiens yang umurnya kira-kira nggak lebih dari saya, berarti saya akan gunakan bahasa sehari-hari tapi dengan norma-norma ataupun mungkin aturan-aturan yang saya pegang teguh tadi. Nggak melakukan kata-kata kasar, kemudian juga tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang sekiranya akan menyinggung orang lain. Kemudian juga tanamkan dalam pikiran kamu bahwa audiens hadir untuk mendapatkan informasi dari kamu dan mereka percaya sama kamu. Mereka hadir untuk mendukung kamu untuk menyampaikan informasi kepada mereka dengan jelas. Jadi tenang aja, ya. Audiens di situ percaya karena kamu akan menyampaikan informasi berguna untuk mereka. Mereka ada untuk mendukung kamu. Mereka ada untuk memberikan kamu semangat, memberikan kamu banyak sekali pelajaran mengenai kegiatan public speaking. Ada kritikan, akan ada reaksi yang kayaknya secara ekspresi kayaknya kurang enakin gitu ya. Akan ada opini-opini yang nampaknya mungkin akan sedikit menjatuhkan. Tapi saya anggap itu sebagai sebuah reminder bahwa saya harus terus belajar. Gitu ya. Saya di sini melakukan hal semaksimal mungkin, walaupun hasilnya tidak akan membahagiakan semua orang, tapi setidaknya saya tahu dan saya sudah berani untuk berusaha secara maksimal, dan saya di sini untuk memberikan manfaat untuk Anda semua, gitu ya. Kalaupun mungkin ada orang-orang yang
tidak puas, ya anggap itu sebagai sebuah kritikan membangun aja. Oke. Kemudian takut dibilang garing dan takut menyinggung audiens. Untuk bisa menyairkan suasana, kamu bisa menggunakan jokes jika perlu sebagai icebreaker, dan lakukan jokes ataupun sampaikan jokes hanya pada saat kamu merasa yakin dan juga siap dengan konsekuensinya. Berulang kali kalau saya melemparkan sebuah jokes, apakah itu sebagai ice breaking ataupun pada saat di tengah-tengah saya melakukan kegiatan public speaking, saya harus siap jokes saya dibilang garing. Kalaupun misalnya nggak ada reaksi apa-apa, ya saya ketawain aja gitu jokes saya. Garing ya. Ya jadi nggak apa-apa. Yang jelas di sini saya misalnya gitu untuk menghibur teman-teman semuanya yang ada di sini. Gitu. Jadi harus siap sama konsekuensinya. Jangan kamu menyampaikan jokes tapi kamu nggak siap sama konsekuensinya. Gitu ya. Kalaupun nggak dibilang lucu ya nggak apa-apa, karena kebetulan audiensnya nggak sefrekuensi aja, jokesnya nggak sefrekuensi gitu. Kalaupun lucu ya bagus. Ya. Terus, oke, lakukan jokes hanya pada saat kamu merasa yakin dan juga siap dengan konsekuensinya, dan percaya sama aku, berbicara dengan jelas itu sudah lebih dari cukup. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan gimmick sampai kita lupa bahwa tugas kita menjadi seorang public speaker adalah untuk menyampaikan sebuah pesan dengan baik dan benar, gitu ya. Karena kita terlalu mikirin banyak jokes, akhirnya pesannya nggak nyampe, gitu. Itu yang paling saya tidak inginkan ketika saya menjadi seorang public speaker. Kebanyakan gimmick deh kayaknya gue nih, gitu. Sampai-sampai audiens nggak ngerti kira-kira goalnya dari kegiatan itu apa sih, gitu. Enak dilihat dan enak didengar udah sangat cukup. Jadi, kalaupun kamu tidak terlalu percaya dengan jokes kamu pada saat itu, nggak apa-apa, santai, enak dilihat dan juga enak didengar, itu udah sangat cukup dan kamu sudah melakukan tugas kamu sebagai seorang public speaker yang baik. Gitu, ya. Jadi nggak usah takut, jalan aja. Berikutnya adalah takut dicuekin. Wah, ini kalau takut dicuekin, kayaknya setiap kali kegiatan public speaking dari beberapa dari berbagai macam kegiatan public speaking yang saya sudah lakukan di awal-awal saya dari Bandung sampai dengan saya sekarang di Jakarta, pasti selalu aja ada gestur-gestur ataupun ekspresi-ekspresi yang kayaknya saya nggak didengerin deh kalau saya ngomong gitu. Apa yang saya lakukan saat itu, ya saya harus terus lanjutkan kegiatan public speaking saya karena the show must go on. Karena nggak seru kan ketika misalnya kamu tahu ada yang nyuekin kamu gitu, terus kamu berhenti nge-MC hanya karena satu orang, padahal ada 99 orang lainnya yang menunggu apa yang kamu ingin sampaikan. Jadi kalaupun ternyata kamu masih dilihat ataupun masih dicuekin misalnya gitu, ya nggak apa-apa, karena masih banyak bagian dari audiens lain yang masih menunggu apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, upaya-upaya untuk bisa meminimalisir lah, supaya kamu nggak dicuekin sama audiens, lakukan eye contact. Tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dan siap jadi teman sharing dan juga berbicara. Gitu ya. Kalau pada saat melakukan kegiatan public speaking, mediumnya virtual seperti ini cukup challenging memang, tapi insya Allah mudah-mudahan ketika pandemi ini segera berakhir, teman-teman akan kembali untuk melakukan kegiatan public speaking, bertatap muka langsung dengan audiens. Pastikan kamu melakukan eye contact. Gak harus kamu ngeliatin terus ke satu sisi berlama-lama, karena itu akan menyeramkan. Jadi share ataupun sebarkan eye contact kamu ke seluruh audiens yang ada di depan kamu. Dengan demikian kamu akan menimbulkan engagement, kamu akan menimbulkan kontak, ataupun kamu akan menyamakan frekuensi kamu dengan audiens ketika kamu melakukan eye contact. Audiens kamu akan merasa diperhatikan sama kamu. Ya, jadi lakukan eye contact, kemudian juga sesekali sampaikan juga pertanyaan kepada audiens untuk mengecek apakah mereka masih tune in atau enggak dengan apa yang kamu sampaikan. Gitu ya. Kemudian explore panggung kamu, it's your stage. Bergerak sebebas mungkin, tapi sekali lagi masih dengan norma-norma kewajaran dari seorang public speaker, gitu ya. Karena
ketika sebuah acara ataupun ketika kamu memandu sebuah acara yang formal, karena kamu berpikir bahwa oke, saya bisa bergerak secara bebas, artinya berarti saya bisa jungkir balik dong, ya nggak juga. Harus sesuai dengan audiens, harus sesuai dengan konteksnya, gitu ya, harus sesuai dengan acaranya. Kamu juga bisa sekali-kali turun dari panggung dan hampiri audiens untuk berinteraksi, misalnya tanyain pertanyaan-pertanyaannya gimana. Kalau kamu lagi public speaking, apa sih yang kamu sering alamin, sering deg-degan nggak sih? Gitu, kamu tanyain, interaksi aja. Nah, kalau disamperin sama MC, aku kayak gini, kamu malah makin deg-degan nggak gitu? Kayak somehow kamu akan nemu jokes-jokes yang ngalir aja, natural aja pada saat kamu memperkaya dalam tanda kutip preferensi platform kamu gitu ya, nggak cuma di stage, tapi kamu juga memperkaya preferensi platform kamu dengan kamu explore area audience. Dan sekali lagi tanamkan dalam pikiran kamu bahwa kamu hadir untuk memberikan manfaat bagi audiens. Ya, jadi ketika kamu sangat pede dengan itu, saya yakin kita sebagai seorang public speaker akan memberikan sugesti kepada audiens bahwa tanpa kita harus ucapkan secara verbal ya, bahwa saya di sini untuk memberikan manfaat kepada kamu, dengerin pesan yang akan saya sampaikan, gitu ya. Karena secara gestur, secara eye contact kamu sudah lakukan itu semua, nampaknya itu menjadi sebuah amunisi yang cukup untuk mengsugesti audiens untuk memperhatikan kamu, nggak nyuekin kamu, gitu. Oke? Jadi besok-besok nggak usah takut kamu dicuekin karena kamu udah tahu resepnya, gitu ya. Berikutnya adalah nervous banget. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya selalu aja ada pada saat saya sharing di kelas public speaking. Kalau Bapak moderator sering nervous nggak kalau pas lagi public speaking, Jidan? Sering banget, Pak. Sering banget ya. Ataupun ibu-ibu MC, gimana ibu MC? Sering Kak. Peserta yang lain sering nggak nervous kalau disuruh maju ke depan? Sering ya kayaknya ya. Oke, nervous itu adalah satu hal yang biasa. Nervous itu malah perlu. Jadi gini, waktu itu aku nge-MC dengan MC yang udah senior lah. Kalau teman-teman tahu, presenter TV namanya Mbak Ivi Batuta. Jadi aku suatu hari nge-MC sama dia. Waktu itu aku zaman-zamannya jadi penyiar radio di Bandung gitu. Aku akan nge-MC ini dengan Ivi Batuta, seorang MC senior dan presenter TV nasional waktu itu gitu. Apalah aku ini yang hanya remahan rengginang di Kalengkongguan ini ya kan. Aduh deg-degan gitu. Terus aku tanya sama Mbak Ivi, gue deg-degan nih. Jadi voluntarily secara dengan kerendahan hati aku sampaikan bahwa aku deg-degan, aku nervous. Apa yang aku harus lakukan. Terus Mbak Ivi waktu itu, Mbak Ivi sekarang udah temen jadi panggilan Ivi. Mbak Ivi waktu itu sampaikan, loh emang kenapa harus lo ilangin nervous? Nervous itu malah perlu ada. Karena dia ada untuk membuat kita waspada. Jadi bertemanlah dengan sebuah rasa nervous. Kalau kamu nggak nervous, kamu nggak akan berulang kali membaca materi-materi yang akan kamu sampaikan. Kalau kamu nggak nervous, kamu nggak bakal melakukan A, I, U, E, O, senam muka, senam lidah. Kalau kamu nggak nervous, kamu nggak akan datang lebih awal. Kalau kamu nggak nervous, kamu nggak akan explore platform kamu nggak akan explore stage kamu nggak akan explore venue. Jadi nervous itu ternyata anugerah yang dikasih sama Tuhan supaya kita waspada. Itu adalah insting alami yang kita harus berteman sama dia, gitu ya. Dan kalau bicara soal tipsnya, somehow saya merubah nervous itu menjadi sebuah energi, merubah nervous menjadi sebuah adrenalin yang akan ngasih saya energi untuk memandu acara itu dengan sangat-sangat energik. Nah, satu hal lagi yang juga cukup membantu saya adalah, dan juga pembelajaran saya pada saat itu, sampaikan kepada partner MC saya, mengakui bahwa saya nervous. Dengan demikian saya nampaknya merilis sebuah energi anxiety ataupun keresahan di dalam diri saya dengan mengakui dan saya menerima kalau saya nervous. Ya terus kenapa? Ini manusiawi gitu. Sampaikan kepada teman kamu, partner MC kamu, gue nervous nih.
Nah, teman kamu di situ untuk memberikan energi dan juga motivasi sama kamu. Sama, gue juga nervous. Ya udahlah, kita nanti di panggung seseruan aja, kita have fun aja. Toh audiensnya teman-teman kita juga gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kamu untuk menyampaikan ke ke partner MC kamu ya, gue nervous. Ya udah kita sama-sama akan melalui ini semua, ceritanya gitu. Oke, kalaupun kamu nervous, yakinkan diri kamu kalau kamu sudah berbicara di depan, sudah siap berbicara di depan umum karena kamu sudah melakukan banyak persiapan. Dari riset materi, riset audiens, muka, dan lain sebagainya. Ya, tenang, amunisinya udah lengkap, bos. Jadi, minimalisir rasa gugup itu karena kamu udah sangat siap. Karena kamu, ibarat kata kalau udah mau maju ke medan perang tuh senjatanya udah lengkap. Gitu ya. Nah, kalaupun misalnya, soal pengecekan bahan presentasi dengan baik, itu ya tadi saya sudah sampaikan. Jadi, satu hal yang juga perlu untuk diminimalisir adalah nervous yang muncul dengan sendirinya ketika ada sebuah kendala-kendala teknis yang muncul di tengah-tengah kegiatan pada saat kita public speaking gitu. Misalnya mouse-nya nggak nyala, mikrofonnya nggak nyala, tiba-tiba mikrofonnya feedback dan lain sebagainya. Kalau kamu melakukan melakukan bahan presentasi, kemudian juga kamu riset mengenai lokasi yang akan kamu gunakan sebagai platform ketika kamu public speaking, hal-hal teknis kayak gini atau permasalahan-permasalahan teknis kayak gini akan dapat diminimalisir. Gitu ya. Terus juga kalaupun memang sempat terjadi kesalahan pada saat kamu nge-MC atau pada saat kamu berbicara di depan publik, improvisasi aja ya. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan tuh kan. Itu salah satu bentuk improvisasi. Kalau saya salah ngomong, ya ketawain diri saya aja sendiri karena pada saat melakukan kesalahan, ketika kamu menjadi seorang public speaker, nggak cuma kamu doang kok yang ngelakuin kesalahan. Semua orang nampaknya pernah melakukan kesalahan. Jadi, buang pikiran jauh-jauh bahwa kamu adalah seorang public speaker yang buruk karena kamu melakukan satu kesalahan gitu. Karena kayaknya masih banyak pencapaian ataupun hal-hal baik lainnya yang kamu lakukan di atas panggung. Jadi jangan terlalu fokus terhadap kesalahan yang kamu lakukan. Improvisasi, have fun, nggak terlalu dianggap serius. Kalau kamu perlu ke toilet aja ya. Lakukan berbagai macam hal yang bisa membuat kamu agak lebih rileks, ngobrol banyak dengan partner MC kamu, ngobrol banyak dengan panitia dan lain sebagainya, lakukan apapun supaya kamu agak lebih rileks. Dan yang terakhir adalah have fun di atas panggung karena the stage is yours. Have fun itu adalah playground-nya kamu, itu adalah media kamu untuk bermain dalam tanda kutip mengeksplor skill kamu. Just have fun, alright? Berikutnya adalah nggak pede. Nah, supaya kamu pede, ya groom yourself. Dandan yang baik, ataupun lakukan hal-hal yang akan membuat kamu terlihat lebih baik dan kamu merasa lebih pede. Pakai pakaian yang terbaik kamu, sesuai dengan acaranya. Kalau acaranya kamu lagi nge-MC, ya kamu akan nge-MC launching produk minuman di pantai, ya nggak mungkin kamu pakai jas. Kamu pakai kemeja pantai, pakai jeans, pakai sepatu kets, tapi that is your best outfit gitu ya. Buat diri kamu merasa lebih pede karena this is my best outfit. Karena beda ya ketika kamu pakai baju yang terbaik dari kamu akan merasa pede. Gitu. Terus make up yang baik dan juga secukupnya. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena sebelum acara ini mulai, saya juga make up-an. Ini make up saya, ini bedak saya, dan ini puff-nya. Nggak ada salahnya. Karena ketika kamu nge-MC virtual, kamu lihat muka kamu di monitor kan, buset. Itu kok lingkar mata parah banget sih. Ataupun misalnya, buset, itu kok muka gue mengkilap banget. Sampai sekarang mengkilap sih karena muka saya memang berminyak ya. Nah, ketika kamu sadari itu, ya lakukan hal untuk memperbaiki itu. Caranya dengan makeup. Yang cowok-cowok nggak usah malu, karena ya ketika saya siaran, ketika saya bacain berita, ya saya di makeup. Jadi somehow itu menjadi sebuah aktivitas yang biasa. Nah, ada cerita lucu nih, kalau saya mau punya alat makeup kan saya harus belanja sendiri ya. Beli makeup ke toko makeup gitu. Waktu awal-awal saya belanja
bedak atau beli banyak bedak atau alat makeup yang saya perlukan pada saat saya nge-MC, ya saya bilang ke mbaknya, Mbak, ini saya disuruh sama cewek saya, Mbak, beli bedak warnanya ini dan lain sebagainya gitu. Ya udah mbaknya ngasih, walaupun mungkin kamu ngelihat mbaknya mesem-mesem gitu, senyum-senyum. Tapi sekarang kayaknya ini karena saya membutuhkan aktivitas ini, saya perlu untuk tampil maksimal. Ya udah, nggak apa-apa, saya bilang aja, Mbak, saya perlu bedak yang sesuai dengan warna kulit saya. Kira-kira warna bedaknya ataupun nomor bedaknya yang mana? Gitu akan lebih mudah lah. Upaya saya untuk melengkapi amunisi saya. Kalau saya ya bilang aja apa adanya, saya mau nge-MC nih gitu. Dengan demikian banyak juga akan merekomendasikan warna yang cocok. Gitu ya, itu nggak usah malu, cewek cowok sama aja. Kalaupun perlu makeup yang baik secukupnya, nggak perlu terlalu tebal. Kemudian yakinkan diri kamu kalau kamu hadir di dunia untuk memberikan letupan bermakna, tidak hanya diam dan bernafas. Ini adalah satu quote yang saya ambil dari teman saya yang ada di kantor lama di Berita Satu. Jadi di setiap selesai siaran kan biasa itu ada evaluasi siaran yang disampaikan oleh para produser melalui email, kemudian di-blast melalui rilis. Nah, satu email yang cukup mendapatkan perhatian dari saya cukup dalam adalah quote ini, kamu hadir untuk memberi letupan bermakna, tidak hanya diam dan bernafas. Jadi melalui kegiatan kamu dalam berpublic speaking ria, kamu hadir untuk memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kamu melalui informasi yang kamu sampaikan. Kalau misalnya nampaknya dari hal muatan informasi, kayaknya saya di situ untuk menghibur aja deh. Karena saya ditugasin oleh panitia ya untuk menggelar games, untuk menghibur audiens yang ada di situ. Setidaknya hari itu kamu hadir untuk mencerahkan hari dari seorang audiens yang hari itu lagi ngerasa down banget. Kamu hari itu hadir untuk memberikan letupan bermakna untuk kehidupan dia, bahwa hidup harus terus berlanjut, bahwa hidup adalah satu hal yang perlu dinikmati. Kira-kira seperti itu. Kalau saya nggak pede nih, sampai dengan sekarang juga saya sering nggak pede, sering deg-degan, apalagi ketika wawancara menteri ataupun gubernur gitu. Ya udah, pernyataan yang sering saya ucapkan di dalam benak adalah, oke, saya hadir di sini untuk memberikan letupan yang bermakna, tidak hanya diam dan bernafas. Saya riset, saya belajar, saya persiapkan diri saya. Gitu. Oke. Kalau ada berbagai pengalaman dalam kegiatan public speaking kamu yang kayaknya kamu ngerasa gagal banget, satu hal yang kamu perlu ingat, dan saya juga akhirnya harus ingat pernyataan dari Ralph Waldo Emerson. Dia adalah seorang penulis esai yang sangat-sangat terkenal di Amerika Serikat dan juga akademisi. Dia sampaikan bahwa semua pembicara yang hebat dulunya adalah pembicara yang jelek pada awalnya. Jadi nggak ada alasan untuk saya ngerasa tidak berani untuk memulai public speaking saya, karena jelek mah udah pasti. Jelek udah pasti. Apalagi ini adalah pengalaman saya pertama. Udah pasti lah, terus mau ngapain gitu. Terus mau nangis. Kan kamu yang dipercaya untuk bisa jadi MC, ataupun kamu yang dipercaya untuk jadi moderator. Ya udahlah, jalanin aja. Orang gue udah siap dibilang jelek sama orang gitu. Karena saya juga jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ralph Waldo Emerson ini. Jadi semua pembicara-pembicara hebat, Soekarno, Oprah Winfrey, siapa lagi, Choky Sitohang, ataupun siapapun, itu pernah menjadi seorang public speaker yang ya nggak bagus juga gitu. Berikutnya adalah the worst speech you ever give will be far better than the one you never give. Jadi lebih baik kamu bicara dengan gaya public speaking yang jelek daripada kamu sama sekali nggak pernah memberikan kamu kesempatan untuk bisa berani ekspor, bisa berani untuk melakukan public speaking di depan umum. Ya, jadi go for it, have fun. Dan ini yang juga saya juga sering sampaikan kepada teman-teman pada saat menyampaikan materi mengenai public speaking. Public speaking is a skill you get
great at just like anything else with practice. Jadi kamu akan hebat, kamu akan jadi public speaker yang luar biasa. Oke, kalau kamu latihan terus. Oke. Jadi ini bukan skill yang tiba-tiba kamu nemu di jalan terus kamu upload di dalam diri kamu gitu. Ini adalah satu skill yang kamu harus latih setiap hari, setiap kesempatan. Manfaatkan platform yang ada di depan kamu untuk melatih kegiatan public speaking kamu. Oke, ini adalah quote lain yang saya juga terus ulang-ulang di dalam diri saya. Taklukkan dunia dengan mengutarakan apa yang ada di benak kamu, tetap menjadi diri sendiri tapi dengan versi yang lebih baik. Gitu ya. Dan public speaking adalah salah satu upaya untuk membuat kamu menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan. Kamu jadi tahu apa yang kamu inginkan, kamu jadi tahu caranya untuk mengutarakan berbagai macam pikiran yang ada di pikiran kamu. Satu quote yang juga saya ambil adalah dari Mas Wisnu Tama. Dia sampaikan kegagalan terbesar adalah takut gagal. Jadi nggak usah takut gagal. Karena dengan kamu melakukan sesuatu, pada ujungnya gagal, setidaknya kamu memberikan kesempatan untuk melebarkan sayap kamu, menyadari bahwa ternyata saya bisa melakukan hal-hal yang selama ini saya pikir saya nggak bisa. Walaupun secara tingkat kepuasan dari audiens, kayaknya mereka nggak terlalu puas. Walaupun dari tingkat kepuasan dari saya sendiri, sebagai seorang public speaker, kayaknya saya nggak puas deh. Tapi setidaknya saya mencoba dan saya nggak takut gagal. Gitu. Terima kasih teman-teman. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Oke, keren sekali ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Kak Wiki. Bener banget nih, kadang kita sering banget takut nih Kak, takut untuk belibet, takut jaring, dan lain-lain lah. Nah, gimana kalau sekarang kita beri kesempatin kan salah saya juga. Kesempatan nih untuk teman-teman angkatan 57 untuk bertanya nih sama Kak Wiki. Boleh ya Kak? Boleh dong. Boleh dong, mantap. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk langsung saja on mic atau langsung raise hand, atau boleh nih untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, itu sudah ada yang raise hand Kak. Ada Alfiandri. Oke, kepada Alfiandri. Silahkan. Oh, terima kasih kepada Kak moderator. Saya Alfandri dari Sebrek 10 ingin bertanya mengenai bagaimana sih Bang cara menyesuaikan ketika kita mau mewawancari seseorang tuh kan terkadang kan orangnya tuh berbeda-beda tuh Bang. Kadang-kadang kayak misalnya kayak faktor umur. Kalau mewawancarai antara orang yang milenial sama yang orang udah lanjut usia itu kan berbeda Bang. Itu gimana cara menyeimbangkannya? Demikian. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Terima kasih sudah berani menyampaikan apa yang ada di benak kamu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Alfiandri. Sebelumnya nih, Kak Wiki, apakah kita mau tampung dulu pertanyaannya, apa mau langsung dijawab nih Kak Wiki? Langsung jawab aja ya, soalnya. Oke. Mungkin saya Oke, perlu diulang atau udah nangkep pertanyaannya? Oke, silakan Kak. Oke, kalau konteksnya adalah konteks saya sebagai seorang wartawan dan juga jurnalis, permasalahan yang ada di benaknya Mas Alfiandri juga sama seperti yang saya alami. Bahkan itu terjadi pada saat saya melakukan wawancara dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Mas Tommy dulu beliau di Media Group, sekarang beliau jadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Waktu itu bicara mengenai apa sih yang bisa dipelajari dari pemulihan ekonomi Singapura gitu pada saat pandemi COVID-19, kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara soal jarak umur, kemudian juga jarak pengetahuan, dan juga jarak skill lah ya, antara saya dengan Mas Tommy, ataupun dengan Pak Tommy, Duta Besar Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, maksud saya Duta Besar Singapura untuk Indonesia, sorry. Itu udah pasti jauh banget, tapi saya melakukan upaya saya yang terbaik adalah dengan melakukan riset secara maksimal mengenai apa yang akan saya tanyakan kepada narasumber saya, gitu ya. Dan riset yang baik itu akan membantu saya untuk menyusun daftar-daftar pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada narasumber, gitu. Karena nggak mungkin saya sebagai jurnalis yang tampil live di televisi menanyakan pertanyaan yang dalam tanda kutip konyol.
Jadi saya harus memiliki dasar yang kuat, data yang kuat, untuk saya kemudian olah menjadi pertanyaan, dan saya akan tanyakan kepada narasumber saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau posisi pewawancara ataupun jurnalis di televisi, posisi jurnalis dengan posisi narasumber itu setara. Karena mungkin teman-teman sering sekali mendengar seorang jurnalis ataupun seorang TV presenter mewawancara seorang narasumber, walaupun posisinya nampaknya teman-teman tahu sangat lebih tua daripada posisi presenter, tapi pembahasannya adalah Anda, saya, gitu ya. Kalau ada ucapan Bapak atau Pak, Mas atau Ibu, mungkin itu kayak sehari-hari juga sama orang yang seumur sama kita juga kadang kita bilang Pak atau Bu gitu ya, apalagi di lingkungan kerja gitu. Jadi somehow untuk profesi saya sebagai jurnalis, ketika saya menemukan permasalahan yang ada di kepalanya Mas Alfriandi tadi, oke, posisi saya adalah sebagai jurnalis, saya sejajar, saya setara dengan narasumber. Jadi nggak perlu saya ngerasa lebih kecil, nggak perlu saya ngerasa lebih junior. Yang paling penting saya sudah membekali diri saya dengan riset yang baik, riset yang lengkap, yang saya olah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan. Gitu. Dijawab nggak, Mas Alfi? Kejawab, Kak Wiki. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih nih pertanyaan dari Alfiandri. Ini masih banyak nih pertanyaan kita, Kak. Ada mungkin dari Ilham dulu ya. Ilham? Halo, Mas Ilham. Baik. Oke. Siap, silakan Mas Ilham. Ya, perkenalkan saya Ilham Samalaki Aziz, dipanggil Ilham juga boleh. Dengan NIM D1 ujungnya 99. Izin bertanya, Kak, apakah Kakak pernah mengalami gagap, Kak, pada saat sedang atau sebelum acara public speaking gitu, maksudnya pada saat Kakak memberikan presentasi, dan bagaimana cara Kakak agar menanggulanginya? Terima kasih. Oke. Gugup ataupun mungkin gagap kali ya, ada kata-kata yang tidak tersampaikan secara smooth pada saat saya melakukan kegiatan public speaking, dan juga ataupun ketika saya melakukan kegiatan wawancara pada saat saya siaran live, itu sering banget. Bahkan saya sering diketawain gitu sama teman-teman saya yang ada di belakang layar gitu, yang ada di monitor room gitu. Itu kan biasanya kalau teman-teman lihat seorang presenter itu suka ada earpiece monitor. Nah, biasanya kamu bisa dengar apa yang disampaikan ataupun mungkin apa yang mereka teriakan, ekspresikan di belakang room gitu, control room. Yang pertama, kalaupun itu terjadi, saya menganggap itu adalah sebagai sebuah dinamika profesi saya sebagai seorang public speaker dan saya sebagai seorang manusia gitu ya. Jadi saya tidak akan menyesali itu berlarut-larut. Kemudian untuk mencegah itu, somehow saya kadang suka meditasi ataupun menenangkan diri saya, melakukan afirmasi, melakukan ataupun meyakinkan diri saya bahwa saya sudah melakukan banyak sekali persiapan. Rasa nervous ini, rasa gugup ini akan saya jadikan sebagai energi yang mendukung saya untuk melakukan kegiatan public speaking ataupun siaran. Jadi insya Allah saya akan melakukan yang terbaik, dan insya Allah saya terima apapun yang Tuhan kasih buat saya gitu. Dan kalaupun memang terjadi kesalahan, tinggal improvisasi aja gitu ya. Improvisasi kayaknya udah jadi satu hal yang paling benar gitu kalau memang sempat terjadi aktivitas komunikasi yang smooth. Meditasi, kemudian juga senam muka, senam mulut, dan lain sebagainya, insya Allah itu jadi cara-cara untuk bisa meminimalisir aktivitas komunikasi yang kurang lancar. Gitu, Ilham. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Matur suhun. Sukses ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ilham. Oke, sebelumnya Kak Wiki, sepertinya masih banyak audiens yang suaranya agak terkendala nih Kak Wiki. Katanya terlalu kecil. Gini. Begitu Kak Wiki. Oke, sekarang jelas nggak?
Mungkin bisa dikencengin lagi Kak Wiki untuk suaranya. Cek, 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 cek. Nah, itu udah pas di terakhir itu udah jelas Kak. Oke, oke, oke. Nanti aku ngomongnya Nah, agak kenceng ya. oke. Siap, Kita lanjut lagi Kak Wiki ya. lanjut. Oke, kita lanjut dong. Karena tadi dua udah cowok, sekarang kita ke cewek dulu nih. Di sini kita dapat dari Yumita. Halo Yumita. Hai, Mita. Halo Kak, Oke, kabar? silahkan. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Yumita izin bertanya Kak, mengenai saat public speaking ya kita sering dicuekin sehingga mental itu kayak down langsung. Nah, gimana sih cara Kakak untuk meningkatkan kembali semangat supaya kita tuh tetap interaktif gitu Kak, apalagi saat public speakingnya dilakukan secara online seperti ini. Terima kasih Kak. Oke. Kalau public speaking-nya dilakukan secara online itu juga menjadi satu challenge tersendiri sih. Tapi ketika misalnya itu terjadi, saya fokus terhadap hal yang saya akan sampaikan kepada audiens. Gitu ya. Apapun yang terjadi, saya berjanji tidak akan membuat reaksi-reaksi tersebut mendistract message yang akan saya sampaikan. Gitu. Yang jelas saya di situ bertugas untuk menyampaikan pesan secara baik dan juga benar, secara jelas. Masalah reaksi itu memang adalah sepenuhnya otoritas dari audiens. Kita nggak bisa mengontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menanggapi itu dengan komitmen dan juga tingkat konsentrasi yang tinggi gitu ya. Karena sering sekali ada reaksi-reaksi yang ataupun mungkin momen-momen di mana kita sadar kayaknya kita dicuekin deh. Sama kita terlalu mikirin itu terus akhirnya kita nggak konsen. Jangan sampai reaksi-reaksi tersebut asumsi, karena kan itu asumsi ya. Karena kamu nggak tahu misalnya kamera yang di off itu belum tentu orang nggak dengerin kamu. Orang melengos kanan kiri belum tentu dia nggak dengerin kamu. Itu asumsi yang ada di kepala kamu gitu. Jadi buang jauh-jauh asumsi. Kalau kamu dicuekin, pede aja, konsentrasi aja, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dengan baik dan benar. Dengan demikian kamu sudah menjadi seorang public speaker yang baik. Gitu. Semangat ya Yumita. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, tetap semangat ya Yumita. Masa Nata gak kedengeran sih, Kak? Oke. Yang mau tanya lagi? Oke, di sini masih banyak nih Kak. Tenang, kita masih banyak pertanyaan nih. Lanjut lagi ke cewek mungkin ya. Boleh. Di sini ada Halisa. Hai Hanisa. Halo Kak, suara saya masuk kan ya? Masuk dong. Ya, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya yang mengenai yang tadi takut belibet itu. Tadi kan kalau Kakak kan ngejelasinnya salah satu penyebab takut belibet itu kan karena lazy mode atau artikulasinya nggak jelas gitu ya Kak. Terus kalau misalkan jadi ini contoh kasus real gitu. Misalnya lagi di kelas, terus lagi dikasih pertanyaan sama dosen gitu. Saya suka udah berani jawab, udah kayak excited gitu pengen jawab, tapi pas pengen ngejawab tuh banyak kata-kata yang muncul di kepala gitu loh Kak. Jadi kayak bingung mau pakai kata-kata yang mana dan jadinya tuh jadi belibet gitu. Kayak gini sekarang kan saya kayak bingung gitu belibet. Itu kayak gimana ya Kak ngatasinnya gitu solusinya. Ya, Oke. makasih Kak. Terima kasih Kalisa pertanyaannya. Itu juga sering sih terjadi sama aku ketika aku punya terlalu banyak sekali ide yang ada di kepala kamu yang ingin aku sampaikan di waktu yang sangat sebentar ini gitu ya. Yang bisa aku lakukan adalah fokus terhadap poin utamanya. Kamu mau nanya apa? Gitu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ketika kamu sudah menyampaikan pertanyaan yang ingin kamu sampaikan, ketika kamu ingin menambahkan konteks baru boleh. Asal kamu sudah menyampaikan pertanyaan intinya. Misalnya adalah, Pak, saya mau bertanya, apakah misalnya kalau yang berhubungan dengan public speaking gitu misalnya. Pak, saya mau bertanya gimana sih caranya supaya tidak terlalu belibet, itu pertanyaannya. Baru kamu tambahkan dengan konteks.
Karena saya sering sekali pada saat saya ingin bertanya ataupun saya melakukan kegiatan public speaking, saya sering banget belibet. Kemarin contohnya bla 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 bla. Atau misalnya pada saat konteksnya juga sama, ketika kamu ditanya sama dosen, kamu tangkap pertanyaannya, pertanyaan utama dari dosen tersebut, dan kamu harus dituntut untuk berpikir secara tepat mengenai jawaban utama dari pertanyaan utama yang sudah disampaikan oleh dosen. Sampaikan jawaban utamanya dulu, setelahnya kamu boleh ngasih konteks. Misalnya pertanyaannya adalah, apa? Dari pengalaman yang kamu pernah ditanya sama dosen, apa misalnya, Kalisa? Misalnya yang saya ingat ya tentang hubungan komunikasi gitu. Terus ya dia dosennya nanya gimana kayak contoh tentang hubungan komunikasi gitu. Komunikasi ya. Terus kayak udah saya udah kebayang gitu jawabannya, tapi pas mau ngejawab kayak blur gitu kata-katanya. Jadi bingung pilih yang mana. Itu terjadi karena kita nge-mix antara jawaban utama sama konteks tambahan tadi. Insya Allah kalau kamu fokus sama jawaban utamanya, berangsur-angsur hal lain akan ngikut di belakangnya, gitu ya. Biasanya kalau kamu sudah konsentrasi terhadap jawaban utamanya, kamu jadi enjoy, kamu jadi tahu, oh ya oke, tadi gue jawab pertanyaannya adalah soal A gitu misalnya. Oke, gue sendiri yang mengucapkan jawaban tersebut cukup mengerti mengenai apa yang gue sampaikan barusan. Oke, kalau gue cukup mengerti, artinya gue bisa nambahkan hal-hal lain nih untuk memperkuat jawaban gue tadi, gitu ya. Jadi fokus dulu terhadap jawaban utamanya. Ketika misalnya pada saat kamu menjawab pertanyaan, tetap aja belibet, tetap aja muter-muter, setidaknya jawaban utamanya sudah tersampaikan. Ya, oke, jadi fokus sama jawaban utamanya ataupun fokus sama pertanyaan utama, gitu. Gimana kalau? Makasih Kak, itu atas jawabannya. Semangat ya. Oke, keren juga nih pertanyaan dari Kalisa. Bikin nambah ilmu nih kalau lagi mau jawab bareng dosen nih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak ada dari Raihan. Raihan boleh langsung on mic? Oke, halo Kak, kenalin aku Raihan, mau nanya soal ini Kak. Kalau misal pas kita jadi MC atau moderator itu kan biasanya punya cue card ya Kak. Kadang itu kita bikin sendiri atau kadang disediain sama panitia. Nah, dari Kakak ada tips gak sih Kak, kalau misalnya mau bikin cue card tuh apa gitu yang perlu disiapin, kayak yang intinya apa? Karena kan cue card itu sebenarnya terbatas, tapi yang harus kita omongin itu banyak banget gitu Kak. Ada tips gak Kak, apa yang harus di-highlight di dalam cue card itu sendiri? Oke. Terima kasih pertanyaannya Raihan. Apresiasi untuk Raihan berani menyampaikan pertanyaan dan juga apa yang ada di pikirannya Raihan. Oke, tergantung kamu seorang public speaker yang bisa membaca cue card secara pointer atau detail yang text oriented banget, gitu ya. Kalau kamu termasuk seorang public speaker yang bisa mengembangkan pointer-pointer yang kamu sudah siapkan di cue card, kamu tulis aja pointer-pointer, berbentuk pointer. Artinya kamu nggak harus terlalu detail untuk menulis semua hal yang akan kamu sampaikan. Karena kamu mengetahui dan juga menyadari kamu tipe seorang public speaker yang bisa mengembangkan pointer-pointer tersebut. Tapi ketika kamu menyadari bahwa kayaknya gue kalau misalnya dibikin pointer gitu malah gue muter-muter, nggak jelas ngomongnya, mendingan gue tulis cue card-nya itu detail dari kamu sapa audiens sampai haha hihi dan lain sebagainya, itu masukin aja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sih caranya membacakan materi cue card yang full script menjadi sebuah materi cue card yang nggak kelihatan baca. Karena kamu sering banget mungkin ngalamin kamu baca sesuatu tapi kok ya kedengarannya baca banget, bosen banget, intonasinya bosen banget. Nah, hal lain yang bisa kamu latihan adalah melatih intonasi kamu, melatih nada bicara. Kalau kamu sering ngedengerin iklan-iklan yang ada di radio, di TV, itu adalah intonasi-intonasi dari suara dan juga kalimat
yang levelnya itu udah sangat-sangat maksimal dan kedengarannya enak dan kedengarannya ekspresif gitu ya. Nah, kamu salah satu upaya untuk bisa melatih itu ya stretch ataupun mungkin maksimalkan perbendaharaan si intonasi tersebut dengan mengikuti cara si VO talent yang ada di iklan dan juga yang ada di iklan TV ataupun mungkin radio. Dengan demikian kita lebih terlatih gimana caranya. Oke, kalau saya baca materi cue card yang full script, kalau saya lagi baca kalimat atau 2 kalimat yang pertama, kalau saya bacanya dengan intonasi yang lempeng, berarti akan bosan banget nih. Oke, kalau gitu saya akan coba deh menerapkan intonasi-intonasi yang saya pelajari dari misalnya ketika kamu melihat seorang MC ngomong, ketika kamu mendengar VO talent bicara di iklan radio dan juga iklan TV gitu, ya lewat si cue card yang akan kamu bacakan gitu. Kedengarannya mungkin agak-agak berlebihan gitu ya, tapi itu jadi tips saya supaya saya menyampaikan materi cue card supaya lebih natural, supaya nggak kelihatan baca banget gitu. Gitu, Raihan. Jadi terserah kamu, apakah kamu termasuk yang bisa pointer atau full script? Kalau sepengalaman kayaknya lebih full script ya. Kalau pointer doang kayaknya ngeblank. Oke, gini, dua-duanya ada kelebihannya. Dua-duanya ada kelebihannya. Kelebihannya kalau yang pointer, kamu akan terdengar alami. Kamu akan terdengar natural banget, ya, kalau pointer. Karena kamu membebaskan pikiran kamu, membebaskan intonasi dan lain sebagainya. Tapi kelemahannya adalah kamu akan muter-muter. Orang ini MC-nya ngomong apa sih? Tapi kalau kamu pakai yang full script, kamu akan rapi banget. Omongan yang akan kamu sampaikan itu tertata dengan baik. Selama kamu buat itu dengan tertata dengan baik ya. Percuma kalau kamu bikin full script tapi bahasanya aneh, diksinya aneh, dan lain-lain. Setidaknya kamu aman tuh di situ karena kamu akan membacakan materi itu secara full dan mengikuti apa yang kamu tulis gitu. Cuman kekurangannya adalah kalau kamu terjebak dan terlalu konsentrasi dengan full script tersebut, kadang kamu terdengarnya terlalu baca. Makanya kalau kamu jadi MC yang full script, kamu harus latihan intonasi. Supaya kalaupun kamu baca full, tapi nggak kedengeran baca. Gitu. Itu harus terus dilatih. Jadi sering-sering dengerin MC ngomong, sering-sering dengerin voice talent yang ada di TV dan juga radio tersebut ngomong, terapin pada saat kamu MC. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih nih pertanyaannya yang dari Rehan. Kita lanjut lagi nih Kak, mungkin ya beberapa pertanyaan lagi. Boleh. Oke, kita ganti ke cewek lagi nih. Di sini ada Elveta. Halo. Hai Elveta. Halo Kak. Oke, silakan. Suara aku aman nggak Kak? Aman dong. Aman. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat kakak moderator setelah memberikan kesempatannya bertanya kepada saya. Jadi gini Kak, dalam public speaking itu kan banyak banget ya Kak bidang-bidang itu. Misalkan contohnya kalau kita jadi mentor, jadi tutor, ataupun dan sebagainya. Nah, seringkali misalkan petani udah bikin poin-poin apa yang mau disampaikan nih Kak. Tapi pas proses penyampaiannya tuh kadang suka langsung ngeblank. Kayak benar-benar ngeblank kita mau ngomong apa gitu Kak. Itu tuh sering pernah terjadi. Jadi malah kayak performa kita tuh jadi gak maksimal gitu Kak. Yang asalnya kita udah nge-sketsa gitu kan mau ngomong apa aja. Jadi malah jadi ngomongnya cuma terbatas gara-gara lupa itu. Itu cara ngatasinnya gimana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Elveta, waktu itu konteksnya kamu lagi nge-MC atau lagi presentasi? Waktu itu jadi mentor sih Kak. Masih materi gitu. Oke. Jadi mentor kan berarti kamu akan berbicara di depan mahasiswa-mahasiswa ya, adik-adik angkatan kamu ya? Ya, betul Kak. Kamu bisa membantu kamu untuk konsentrasi dan juga mengarahkan apa yang kamu sampaikan dengan cue card. Bikin cue card aja. Karena cue card itu membantu kita untuk tetap inline, tetap berada di jalur pesan yang ingin kita sampaikan. Gitu. Nah, bentuk cue card-nya seperti apa? Apakah itu full script ataupun mungkin pointer, terserah. Pokoknya yang bikin kamu nyaman aja. Ketika kamu blank,
mari kita kembali ke cue card gitu. Karena kalau nggak ada cue card juga aku suka deg-degan sih, karena apapun bisa terjadi di stage, apapun bisa terjadi pada saat kamu melakukan kegiatan public speaking. Nah, dengan adanya cue card, setidaknya itu akan mengingatkan kita kembali terhadap hal yang kita harus sampaikan. Gitu, Veta. Baik Kak, sebelumnya sih saya udah pernah bikin cue card Kak, tapi bentuknya tuh pointer. Jadi kayak lebih ke poin-poinnya aja sih Kak, supaya biasa improvisasi gitu ya Kak. Tapi itu tetap aja gitu, lupa gitu loh Kak. Itu gimana ya? Pentingnya salah satu hal yang perlu juga dimiliki oleh seorang public speaker yang menggunakan teknik pointer adalah kamu mengetahui setiap tahap dari pointer-pointer yang akan kamu sampaikan. Gitu ya. Seringkali muter-muter, seringkali kok yang nggak tersampaikan ya. Karena secara flow kita nggak tahu. Habis poin A ke B, ke C, ke D gitu. Kalau kita sudah paham itu semua urutannya, ingatlah setidaknya. Itu nggak bakalan lari sih. Gitu. Karena ketika kita nggak ingat, kadang-kadang dari A ke D, terus pas kita lihat lagi pointernya, ini kok udah gue sampaikan ya? Ini udah belum sih gitu. Karena kita terlalu terhanyut dalam improvisasi-improvisasi tersebut, dan kita tidak memahami urutan-urutan pointer itu. Jadi, kalau kamu lebih nyaman menjadi seorang public speaker dengan teknik pointer, pahami ataupun setidaknya ingatlah setiap tahapan ataupun flow dari setiap poin yang kamu sampaikan. Usahakan kamu menyampaikan materi-materi tersebut secara bersusun. Ya, jangan loncat-loncat, karena kamu menyampaikan sebuah pointer yang satu, kamu improvisasi itu aja udah loncat gitu. Apalagi kamu bacain pointernya loncat-loncat gitu. Jadi akan semakin loncat-loncat lah si poinnya dan juga subjeknya gitu ya. Dan ujungnya ya orang nggak bakal ngerti apa yang kamu sampaikan karena kamu terlalu banyak muter-muter. Karena kamu yang membuat pointernya, kamu harus paham itu. Kamu harus kuasai itu, flow-nya, susunannya gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Sama, Veta. Oke, terima kasih Alveta untuk pertanyaannya. Nah, lanjut kita next lagi nih Kak. Di sini ada Akmal. Halo, Akmal. Mas Akmal. Halo Kak Wiki, izin bertanya ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Fosukari dari Bogor, Fakultas Peternakan Teknologi Produksi Ternak. Nah, saat ini saya itu mencoba untuk pertama kalinya menjadi mentor untuk adik kelas angkatan 58 IPB. Nah, itu selama sudah 2 kali menjalankan mentor itu ada beberapa apa ya istilahnya ya, hal yang masih saya anggap kurang gitu. Yang pertama itu menjelaskan misalkan ada sebuah gambaran yang harus dijelaskan ke mentor. Nah, itu seringkali mentor tuh tidak mengerti apa yang saya omongkan gitu, padahal saya sudah sangat istilahnya ya, udah mengerti kalau misalkan ada orang yang menjelaskan ke saya seperti saya yang menjelaskan tuh udah mengerti gitu, udah bisa saya pahami, tapi kebanyakan cara saya menyampaikan tuh banyak yang belum mengerti gitu. Nah, mungkin itu ya pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kalau lagi online nggak terlalu berefek gitu ya. Tapi kalau mungkin sedang mentor offline itu pernah mengalami kita harus, kalau misalkan kita sedang bicara ke audiens itu sebaiknya kita melihatnya tuh ke semua audiens atau ke satu audiens saja gitu, karena sering saya tuh berbicara tuh hanya ke satu audiens saja gitu, karena nggak berani untuk nengok kanan kiri gitu, karena ya gugup juga sih, kembali ke gugup. Nah, mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Wiki atas kesempatan untuk bertanyanya. Ya, terima kasih Mas Akmal. Ini juga kekhawatiran saya selama saya menjadi seorang public speaker, audiens tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Beberapa hal yang saya coba lakukan pada saat saya misal melakukan presentasi gitu,
saya bantu penyampaian materi saya supaya audiens mengerti apa yang saya sampaikan dengan membuat flowchart ataupun semacam kerangka pemikiran yang saya coba tumpahkan melalui bentuk flowchart ataupun grafis, supaya audiens mengetahui bagaimana proses kita sebagai seorang public speaker memahami sebuah materi yang akan kita sampaikan. Misalnya adalah cara untuk membuat keju yang saya pahami dan juga saya ambil dari beberapa referensi, dari buku dan juga jurnal dan lain sebagainya. Proses pembuatan keju adalah seperti ini, seperti gambar yang teman-teman bisa sampaikan, seperti gambar yang teman-teman bisa lihat di sisi kiri saya gitu. Dari sini, prosesnya ke sini, prosesnya ke sini, prosesnya ke sini. Dengan melakukan hal tersebut, audiens menjadi memiliki gambaran yang sama, level of understanding yang sama, seperti kamu memahami materi tersebut. Karena dibantu oleh gambar yang menggambarkan proses berpikir kamu ataupun proses kamu memahami sebuah materi. Dengan demikian frekuensinya nanti akan sama, kurang lebih lah ya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kamu tanyakan pada bagian mana yang teman-teman kurang pahami. Nanti aku coba elaborasi lagi. Misalnya di gambar ataupun di grafis yang C gitu misalnya. Oke, di bagian ini gitu. Jadi dibantu aja paparannya dengan gambar ataupun mungkin ada semacam alat-alat peraga gitu misalnya ini adalah seekor sapi. Untuk bisa mendapatkan bahan baku dari keju, kita harus memeras susu dari sapi tersebut. Caranya adalah apapun, bisa alat peraga, bisa gambar, itu untuk menyamakan frekuensi pemahaman dari audiens. Gitu. Kebayang nggak kira-kira mau? Supaya orang tahu, oke, gini loh gue maksudnya gitu. Karena kalau hanya verbal aja, apalagi kamu sampaikan tidak menggunakan cue card, muter-muter udah pasti. Muter-muter udah pasti, kecuali kamu sangat-sangat memahami secara melotok di luar kepala gitu ya. Kalaupun dengan cue card juga itu sangat mungkin terjadi orang nggak paham apa yang kamu sampaikan. Jadi bisa dicoba ketika kamu menjelaskan sesuatu pakai gambar aja ataupun alat peraga. Itu akan sangat-sangat membantu. Gitu. Akmal, pertanyaan kedua tadi apa? Aku lupa. Oke, terima kasih banyak pertanyaan pertamanya ya. Soal ini ya, soal eye contact ya? Iya, betul. Betul. Soal eye contact, kayak yang tadi aku sampaikan ke kamu, mendingan eye contact-nya dibagi-bagi aja. Jadi eye contact itu gratis, nggak bayar. Dibagi-bagi dari satu sudut ke sudut yang lain. Pastikan semua yang ada di ruangan itu merasa dilibatkan oleh kamu sebagai seorang public speaker. Gitu ya, karena kamu kalau terlalu konsentrasi ke satu titik aja, akan serem juga sih. Kesannya kamu akan presentasi untuk satu orang aja gitu. Nggak pede, takut, deg-degan karena kamu ngelihat ke arah yang lain, dicoba aja. Karena sebetulnya kan itu asumsi yang di kepala kamu doang. Gitu. Ya, mereka di situ karena mereka percaya apa yang akan kamu sampaikan itu akan berguna buat mereka. Gitu. Jadi pede aja, liatin setiap audiensnya satu-satu. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Wiki. Memang sebelumnya pengalaman itu sih, ini sebenarnya bukan public speaking tapi lebih ke ceramah tentang agama ya. Jadi waktu itu pernah coba di SMA ceramah tentang itu di kelas, tapi ya walaupun satu kelas sudah kenal tapi tetap masih malu banget gitu rasanya tuh. Jadi dan ngelihatnya tuh hanya lurus ke depan aja ke satu orang yang benar-benar merhatiin gitu. Nah itu masih bagian situnya masih agak sulit bagi saya untuk public speaking. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Wiki. Sehat-sehat selalu Kak Wiki. Sehat selalu. Manfaat dari melakukan eye contact dengan seluruh bagian dari audiens adalah kita membangun chemistry, membangun engagement sama audiens gitu. Karena somehow engagement ataupun chemistry itu tidak terbangun karena kita nggak tahu audiensnya mana orangnya, matanya yang mana sih. Ini juga akan membantu kita untuk lebih tenang biasanya kalau kita melakukan eye contact. Bener banget itu Kak Wiki mengenai eye contact tadi. Terima kasih juga sama Akmal yang udah bertanya.
Ini semakin lama semakin banyak nih Kak yang bertanya. Mungkin kita cukupkan 3 pertanyaan terakhir lagi Kak ya. Ya. Jadi nggak semakin lama nih makin numpuk karena kita juga yakin pasti banyak banget nih yang pengen nanya sama Kak Wiki. Boleh banget. Nah, sebelum kita mungkin Kak Wiki share nomornya, ada 3 pertanyaan terakhir mungkin dari Sekar dulu mungkin. Dari Sekar. Halo Sekar. Halo Kak Wiki, oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Jidan selaku moderator. Perkenalkan nama saya Sekar Ayu dari AK12. Nah Kak Wiki, saya ada pertanyaan nih, mungkin ini problem saya, mungkin ada juga problemnya teman-teman. Ini simple, bagaimana caranya kita agar berani speak up? Seperti ini contohnya ya, saya mampu buat di posisi A, contohnya menjadi pembicara alumni misal di SMA. Nah, tapi saya memilih untuk, yang lain ada nih, kenapa nggak yang lain aja? Jadi istilahnya nggak bisa keluar dari zona nyaman gitu. Padahal kita mampu, kita tahu kita bisa menyampaikan sambutan itu, tapi lebih memilih untuk orang lain. Istilahnya kayak nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Gimana Kak Wiki solusinya? Terima kasih. Kalau solusi kayaknya semua orang punya solusinya masing-masing nampaknya gitu. Kalau saya kadang ketika saya nggak pede untuk melakukan sesuatu, terlalu pemalu untuk melakukan sesuatu, saya kasihan sama diri saya. Karena saya yang asumsikan misalnya umurnya adalah 65 tahun gitu misalnya. Dalam waktu 65 tahun itu masa sih cuman sedikit yang saya dapetin gitu. Kalau saya pemalu, saya jadi nggak banyak dapat hal gitu. Supaya saya nggak lagi mengasihani diri saya dan supaya saya bisa mendapatkan banyak hal, apapun pembelajaran di luar sana, ya wis, saya percaya akan apa yang Tuhan kasih sama saya untuk saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Saya percaya apa yang Tuhan udah kasih jadi kendaraan saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, setiap challenge, setiap kesempatan, sikat aja, pede aja. Karena itu adalah insting kamu untuk tumbuh. Jadi kalau kamu nggak mau ambil itu, artinya kamu membonsai insting kamu untuk tumbuh, untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Jadi sikat aja. Kalau kesempatannya datang, ambil aja. Bismillah. Itu kamu dengan baik, insya Allah lancar. Gitu. Speak up aja. Ataupun mungkin gabung sama komunitas-komunitas debat. Ada nggak sih di Papet? Ada komunitas-komunitas debat gitu, atau komunitas-komunitas yang mereka biasa untuk mengutarakan apa yang dengan mereka untuk speak up. Di PB ada, Pak. Nah, join aja dengan dengan komunitas seperti itu akan sangat-sangat berguna. Apalagi kalau debat itu kan kamu menyampaikan argumen kamu secara runut ya. Secara runut dan tersistem. Kalau kamu latihan sama mereka, ngobrol sama mereka, debat sama mereka setiap hari, terlatih otomatis. Kamu juga ngomongnya, diksinya akan lebih baik. Gitu. Latih terus aja. Ya. Semangat Sekar. Oke, makasih banyak Kak Wiki atas solusinya. Kan saya coba contohnya kayak ngikutin komunitas yang melatih public speaking lagi biar lebih berani. Makasih banyak. Oke, pertanyaan yang keren banget nih dari Sekar. Mungkin kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Taskia. Halo Taskia. Halo Kak. Hai Saskia. Halo. Taskia, ya? Iya, benar. Jadi sebelumnya makasih banyak kepada Kak Jidan karena udah memberikan kesempatan untuk bertanya, dan terima kasih Kak Wiki untuk materinya tadi sangat insightful dan quotes-nya juga sangat membangun gitu. Jadi gini Kak, aku sebenarnya mau sharing sekaligus minta tips sih. Nah, untuk sekarang itu kan kita kan semuanya serba online ya, acara-acara online gitu. Terus kita jadi MC atau moderator itu online. Di mana salah satu tantangan online itu kan ada di jaringan ya, yang mana tuh kita nggak bisa kontrol jaringan itu gitu. Nah, ketika kita jadi MC, kita udah persiapkan nih skripnya, terus kita udah latihan, kita udah gladi juga gitu. Nah, ketika di hari H, itu tuh tiba-tiba sinyal tuh kurang stabil gitu kan. Akhirnya karena sinyal kurang stabil, suara putus-putus, terus atau nge-freeze, jadi kita nggak bisa
apa ya, jadi agak ngeblank dan sebenarnya jadi susah buat berinteraksi sih sama pembicara atau sama audiens gitu. Nah, aku mau minta tips sih, kalau udah kayak gitu kita harus gimana ya Kak? Karena kalau udah masalah sama sinyal tuh jadi ngeblank dan jadi nggak bisa berinteraksi gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Taskia. Itu artinya adalah kendala-kendala teknis ya. Kendala-kendala teknis yang terjadi pada saat kita melakukan kegiatan public speaking. Bisa diminimalisir dengan kita melakukan berbagai macam persiapan, mengecek jaringan. Kalau kamu akan memandu acaranya adalah di rumah, berarti kamu akan kontakkan sama panitia yang akan incas di acara tersebut, minta pendapat mereka soal suara saya jelas apa enggak, sinyalnya jelek apa enggak. Kalau misal sinyalnya jelek, kamu pindah ke titik lain, memastikan bahwa sinyalnya baik. Kalaupun misal di rumah itu sinyalnya jelek, semuanya gitu ya, di semua titik, cari tempat lain untuk bisa memandu acara secara virtual. Karena mau tidak mau, sinyal ataupun ya sinyal lah ya, itu menjadi satu backbone utama kegiatan virtual seperti ini. Jadi itu jadi senjata utama kamu sebenarnya, infrastruktur utamanya kamu. Jadi kamu harus memastikan sinyalnya baik, ya. Jangan sampai message yang kamu sudah persiapkan tidak tersampaikan dengan baik karena ada kendala teknis. Kalau itu sudah dipersiapkan, mikrofonnya sudah dicek, laptopnya dicek, kemudian kalaupun misalnya harus numpang wifi di salah satu tempat ngopi gitu, tanyain misalnya ini kalau jam-jam penuhnya jam berapa sih gitu, kalau jam sekian penuh apa enggak gitu. Mungkin itu kamu juga bisa jadi pertimbangan kamu akan kamu gunakan wifi-nya di situ atau enggak. Biasanya kalau tempat-tempat ngopi yang pengunjungnya nggak terlalu rame gitu, apalagi pas lagi pandemi gini kan itu juga kunjungan dibatasi. Biasanya koneksi internetnya cepat. Kalau itu semuanya sudah disiapkan, tapi ternyata kendala teknis tetap terjadi, ya mau gimana lagi, ya? Karena itu sudah di luar kuasa kita gitu. Kita sudah melakukan persiapan yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah sampaikan ataupun deliver tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Tetap konsentrasi akan materi yang akan kamu sampaikan, gitu. Karena kamu di situ untuk menjadi seorang pemapar, public speaker, menjadi seorang MC, lakukan tugas kamu dengan baik. Setidaknya kamu melakukan itu, memenuhi itu, walaupun ada kendala teknis yang itu di luar kuasa kita. Yang paling penting ketika terjadi kendala teknis adalah tetap konsentrasi, fokus terhadap apa yang kamu ingin sampaikan. Karena kalau ada kendala-kendala teknis, biasanya itu memang diakui atau tidak mengganggu konsentrasi kita sih. Tapi sebisa mungkin jaga fokusnya, tetap sampaikan dengan baik, lakukan tanggung jawab kamu secara baik. Gitu, Taskia. Oke, terima kasih banyak Kak Wiki. Sama-sama, Taskia. Oke, terima kasih banyak ya Taskia atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi Kak. Di sini ada Khalid. Halo Khalid. Halo Mas Khalid. Halo Kak Jidan, halo Kak Wiki. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Izin bertanya Kak Wiki, mohon pendapat dan solusinya. Ini sering saya alami nih Kak. Mungkin juga ada beberapa teman-teman di sini yang mengalami juga. Jadi ketika saya mengikuti kuliah gitu atau KBM lah intinya secara online ini maupun kegiatan-kegiatan lainnya misalkan webinar gitu yang intinya ada sesi materinya. Nah, itu saya sudah mencoba untuk mengikuti sejak awal hingga akhir gitu. Mencoba untuk sebisa fokus semaksimalnya gitu. Akan tetapi ini tidak muncul pertanyaan. Padahal saya sebenarnya ingin bertanya, tapi kok nggak muncul ya pertanyaan tuh gitu. Itu kira-kira kenapa ya Kak? Dan mungkin solusinya bagaimana begitu Kak? Oke, nggak muncul pertanyaan pada saat kamu mengikuti kelas ataupun satu sesi paparan gitu ya? Ya, benar sekali Kak. Semua berpulang ke pemahaman kamu, apakah kamu memahami apa yang disampaikan atau tidak. Kalaupun misalnya kurang memahami, ada teman-teman yang lain yang bisa ditanyakan, kira-kira tadi apaan sih gitu. Ada satu hal yang tidak mengerti, didalami aja. Siapa tahu ada teman yang bisa membantu kamu untuk memahami hal tersebut. Kalau memang betul-betul tidak paham,
disampaikan aja. Berarti artinya kamu ada satu pertanyaan kan yang mengganggu kamu gitu terhadap pemateri tersebut. Ya udah, artinya kalau memang teman-teman lain nggak bisa membantu kamu untuk lebih memahami lebih dalam, ya tanyakan langsung. Gitu. Satu, harus memahami apa yang disampaikan kepada kamu sebagai peserta dari sesi tersebut. Kemudian pentingnya memiliki critical thinking untuk seorang mahasiswa, untuk kita lah ya sebagai seorang manusia, karena balik lagi, kita merdeka itu karena kita punya critical thinking. Karena kita selalu merasa cemas akan satu hal. Misalnya, menurut kamu ini adalah sebuah handphone, coba kritisi, coba kembangkan handphone ini sebetulnya fungsinya buat apa sih selain buat alat komunikasi, kayaknya juga bisa buat ganjel pintu misalnya gitu. Pemikiran-pemikiran yang tidak biasa, ide-ide yang tidak biasa, itu muncul dari insting kamu ketika kamu memiliki critical thinking tadi. Hal yang disampaikan oleh dosen ataupun hal yang disampaikan oleh pemapar nampaknya biasa saja menurut orang lain, tapi menurut kamu sebagai seorang yang memiliki critical thinking, ini menarik nih untuk saya gali, bisa saya jadikan bahan pertanyaan gitu. Jadi kamu harus terus melatih soal critical thinking kamu, dan aku juga sering aku latih sih, apalagi seorang jurnalis gitu. Kalau misalnya pemerintah ngeluarin kebijakan, aku sebagai seorang jurnalis, aku harus mengkritisi ini, walaupun tampak biasa saja, walaupun tampak normatif, aku harus menggali ini kurangnya apa, ini solutif apa enggak gitu. Siap, Khalid? Gimana, Khalid? Baik Kak, terima kasih. Insya Allah sangat dipahami jawabannya. Berarti poin utamanya ada di kita melatih critical thinking kita sendiri gitu ya Kak? Dan yang paling penting critical thinking itu muncul kalau kita paham. Oh gitu, siap Kak. Jadi kasih, Kak Vicky. Pendengar yang baik, dengar, pahami, ya, Iya kadang tuh kayak lempeng aja gitu Kak, kalau apa namanya ada materi atau tahu-tahu udah habis tadi, dapetnya apa sih gitu. Kadang sempat mikir kayak gitu juga. Ini sambil main game nggak? Enggak, jadi emang apa namanya ya mungkin kadang ada yang main game juga, cuman ada maksudnya emang bener-bener fokus gitu, kayak ngamatin tapi itu nggak masuk gitu loh Kak. Itu sih, saya seperti itu. Oke, mungkin level pemahamannya harus lebih didalami kali. Oke. Baik Kak, siap-siap. Thank you, Khalid. Oke, makasih banyak Khalid atas pertanyaannya. Ternyata kita masih ada satu penanya lagi nih Kak, yang sangat antusias ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan kepada Mbak Dias, boleh banget untuk pertanyaan. Hai Mbak Dias. Halo Kak, selamat pagi Kak Vicky, Kak Jidan, teman-teman dan kakak-kakak semua. Saya izin bertanya, kalau misalnya kita ingin terjun di dunia public speaking profesional, tetapi kalau misalnya sejauh ini saya lihat tuh misalnya kayak di TV atau di radio itu requirement-nya selalu S1 ilmu komunikasi gitu Kak. Sedangkan kalau misalnya kita dan teman-teman itu misalnya nanti jadi sarjana peternakan, apakah kita-kita ini punya peluang buat jadi public speaker profesional? Dan saran kakak buat memulainya itu kayak gimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, kalau teman-teman tahu Teh Tina Talisa, news anchor senior, dulu di TV One, sekarang beliau jadi staf ahli BKPM kalau tidak salah, nemenin Pak Bahlil Lahadalia jalan-jalan ke luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia. Teh Tina Talisa dulu background-nya adalah dokter gigi, gak nyambung banget kan dengan profesi public speaking, jurnalis, dan juga news presenter. Artinya berbagai macam background itu sangat bisa untuk kita menjadi seorang public speaker gitu, selama pada saat kita studi, mendalami apa yang kita dalami dalam hal disiplin ilmu, kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu yang akan mengasah skill kita dalam public speaking. Gitu, teman-teman waktu itu di ITB waktu zaman-zaman saya kuliahnya di Unpad, tapi waktu itu saya gabung di komunitas radio kampus ITB gitu ya. Di situ teman-teman ITB dengan jurusannya masing-masing, ada teknik mesin, teknik industri dan sebagainya, ternyata mereka punya ketertarikan yang luar biasa terhadap kegiatan komunikasi dan juga bersiaran. Ya mereka bergabung bikin radio komunitas di belakangnya Radio ITB, mereka bersiaran di situ, mereka asah skill mereka. Ya beberapa dari mereka jadi penyiar, terus ada juga yang jadi penyiar TV gitu ya. Jadi
apa yang kamu lakukan sekarang bukan berarti harus membatasi kamu untuk bisa menjadi seorang public speaking, justru malah jadi amunisi kamu ketika menjadi seorang public speaker yang profesional. Siapa tahu misalnya ada event-event yang berkaitan dengan peternakan ataupun mungkin industri pangan gitu, yang ada hubungannya dengan industri peternakan. Karena misalnya Dias adalah lulusan Fakultas Peternakan, Dias pasti yang dikontak gitu. Karena selain menguasai mengenai ilmu peternakan, kamu juga menguasai public speaking. Itu tidak ada batas background pendidikan. Kalau untuk yang pemula itu paling sih gabung sebanyak-banyak mungkin ke komunitas-komunitas yang akan mengasah kamu untuk melakukan public speaking, karena public speaking seperti yang tadi disampaikan, ada quote, public speaking adalah sebuah skill yang kamu akan jadi hebat di bidang tersebut kalau kamu latihan terus. Gitu. Jadi latih terus kegiatan public speaking. Oke, sepertinya ada tambahan nih Kak dari Pak Iep nih yang udah standby. Boleh banget nih Pak Iep. Mangga Pak Iep. Baik, terima kasih Kak Wiki. Ini saya bantu jawab juga nih untuk pertanyaan dari Dias ya. Ini Kak Wiki, jadi sebetulnya dari alumni kita, Dias dan adik-adik semuanya, ada senior kita di TV, tapi sekarang sudah menjadi duta besar di Singapura. Dulunya adalah Direktur Utama Direktur Utama Metro TV, yaitu Bapak Tommy Suryo Pratomo. Itu alumni dari Fakultas Peternakan Kak Wiki. Oh, alhamdulillah. Oh, Pak Tommy alumni ya? Betul. Jadi sekarang ini beliau kan sudah menjadi dubes ya. Jadi kebetulan beliau senior kita, senior saya sendiri, jadi suka komunikasi dengan saya manggilnya Kang Tommy ya, Kang Tommy, jadi manggilnya beliau. Sama-sama orang Bandung. Kan orang media ya. Mohon orang Bandung juga Kang Wiki, Kang Tommy itu. Gitu. Jadi kemudian juga ada Kak Maya. Kak Maya ini pernah menjadi news producer juga di SCTV. Kemudian ada Kak Dipa pernah di Metro, tapi hanya sebentar ya di Metro. Jadi ada beberapa alumni kita yang juga terjun. Nah, demikian. Kalau Kak Wiki udah jelas background-nya tertata dengan rapih gitu. Nah, bagi kita-kita yang memang background-nya seperti ini ya harus belajar lebih giat lagi. Kalau memang adik-adik nanti ingin menjadi secara profesional, ingin menjadi seperti Kak Wiki, seperti itu. Tambahan aja itu, Kak Wiki, terima kasih. Pak Iep. Baik, terima kasih Pak Iep atas tambahannya. Bagaimana Dias atas jawaban dari Kak Wiki sama Pak Iep? Siap Kak, jadi udah tahu dan lebih semangat gitu Kak. Kalau misalnya beneran ada peluang, ternyata nggak dibatasin dari cuman background pendidikan aja gitu kan ya Kak. Oke, bener banget. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Memang kita harus tetap semangat ya. Walaupun beda background, walaupun beda kesempatan itu tetap masih ada. Begitu kan Kak Wiki ya? Betul. Oke. Ini Jidan jangan-jangan udah jadi penyiar radio lagi. Amin, amin. Keren banget ya Pak Iep ya? Ya, suaranya Jidan udah enak, Jadi untuk jadi penyiar radio nanti, ini Kak Wiki ini suaranya dari dulu ya jadi penyiar radio OS sampai sekarang itu masih terdengar itu renyah, empuk gitu, enak gitu, masih sampai saat ini. Itu terkenal dari dulu nih. Jadi juga ya Pak Iep zaman-zaman dulu. Baik, satu lagi mungkin, nah adik-adik semua, kalau di Fakultas Peternakan, Kak Wiki juga ketawa nih, ada namanya grupnya adalah ABI, anak buah IEP. Nah, salah satunya ini di grup anak buah IEP ini ada PR namanya, jadi PR untuk Fakultas Peternakan. Nah ini salah satunya, tadi Mbak MC, Mbak Moderator, para mentor itu diambil semua dari PR Fakultas Peternakan yang sudah dibuat. Jadi anak papet, Kak Wiki gimana Kak Wiki? Nah kalau menurut orang komunikasi kan, aduh anak papet jangan-jangan nih di kandang melulu gitu ya. Karena komunikasi itu kalau ibarat makanan sih, komunikasi itu adalah kemasannya lah. Makanannya enak banget, kalau kemasannya kurang enak dilihat, kayaknya makanan yang enak ini nggak kebeli sama konsumen gitu. Jadi ini adalah salah satu skill yang tentu saja akan membuat apa yang kita sudah pelajari selama ini gitu ya, apa yang teman-teman pelajari di Fakultas Peternakan akan mengkilap lebih shiny lagi gitu dengan skill komunikasi ini. Jadi
sangat-sangat beruntung kalau teman-teman akhirnya bisa bergabung bersama grup anak buah IF, anak buah Pak IF, untuk ditempa skill komunikasinya dengan berbagai kegiatan seperti ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih untuk jawaban dari Kak Wiki dan juga Pak Yep, serta pertanyaan dari dia, sekaligus menutupi sesi dari tanya jawab kita pada hari ini. Karena waktu sesi tanya jawab terbatas nih teman-teman, maaf ya, untuk yang belum terpanggil, mungkin akan kita lanjutkan di sesi breakout room bersama mentor-mentor nantinya. Oke, nah tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi materi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kece kita yang paling keren pada pagi hari ini, maksud saya ada Kak Wiki Andrian. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih sama-sama. Oke. Bisa bergabung dan juga sharing sama teman-teman semua apa yang saya ketahui baru sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik Kak, banyak sekali nih ilmu yang sangat bermanfaat yang telah dibagiin dari Kak Wiki pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dan sangat antusias telah menghadiri dari awal sampai akhir dari pemateri kita pada hari ini. Nah, ada dua kutipan yang disampaikan oleh narasumber kita dan sangat menarik untuk diulas nih. Yang pertama yaitu mengenai kutipan dari Ralph Waldo Emerson, yaitu all the great speaker were bad speaker at first. Dan terus ada juga dilanjutkan dengan Wisnu Tama, yaitu kegagalan terbesar adalah takut untuk gagal. Dan tak lupa pula ada kutipan nih dari Kak Wiki Adrian, yaitu jangan membonsai insting kamu untuk berkembang. Keren banget. Apa artinya coba? Artinya semua itu perlu dimulai dari awal nih teman-teman. Jangan takut untuk gagal, takutlah jika kita tidak pernah mencoba. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Jidan Ramadhani selaku moderator pamit undur diri, mungkin bisa dikembalikan kepada MC. Terima kasih.